Inilah kunci untuk menguasai dunia. Assalamualaikum teman-teman cerita untung. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam ternyata mengandung banyak pengetahuan dan petunjuk tentang kecerdasan dan potensi otak manusia. Ustadz Abidodi akan membahas bagaimana Al-Quran membimbing kita untuk mengoptimalkan potensi pikiran, menemukan hubungan antara spiritual dan ilmu pengetahuan modern. Ini adalah perangkat yang istimewa dikasih Allah untuk masuknya Al-Quran. Al-Quran itu masuk ke dalam hati kita, ke otak kita, ke panca indera kita. Ini hadiah yang dikasih Allah. Apabila kau kuasai Al-Quran dalam hatimu, dalam otakmu, dalam panca inderamu, kau kuasai dunia. Serta bagaimana kita bisa menerapkan ajaran-ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mari saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untung ya? Terima kasih untuk segala respon dan juga masukan yang masuk pada kami. Dan topik kali ini akan mind blowing buat kita semuanya. Ternyata setiap dari kita punya kans untuk bisa menguasai dunia karena kuncinya sebenarnya mudah dan dekat sekali dengan kita. Oke, apa itu kuncinya? Dengar pembahasan kita di episode ini. Bersama kita sudah ada guru kita yaitu Abidodi yang akan menjelaskan apa sebenarnya kunci untuk menguasai dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Untung? Alhamdulillah. Sehat tapi? Alhamdulillah. Ada kodenya tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap semangat. Tetap semangat. Sehat. Walafiat. Hangat. Mantap. Mantap. Ada kokolahnya tuh. Kokolah. Ada 6 dia. Jadi alhamdulillah bersyukur. Tetap semangat sebagai semangatnya seorang ibu yang memantau anaknya. Ya kan, sehat. Semua kita kepingin sehat. Salam sekuba, sehat, kuat, bahagia. Ya kan. Terus hangat, mantap. Mantap. Nah, gitu. Ini kayaknya Abi jiwanya masih muda banget. Kalau kayak gitu bilang Bang, betul-betul. Karena kita tidak boleh berhenti. Kalau berhenti mati. Iya jelas. Jadi istilah tua itu karena kita yang membuat istilah itu. Sebenarnya cuma masalah di kelihatan dalam tetap ya. Iya, jiwa yang abadi. Jiwa. Karena kata Allah sampai terus kau di akhirat. Apa namanya? Utulubil ilma dal mahdi lalahdi. Tuntutlah ilmu sampai dari mahdi, buayat, sampai ke liang lahat, sampai mati. Jadi non-stop. Ilmu yang dipelajari itulah inilah yang akan membuat diri kita melek itu. Jadi nggak ada istilah udah selesai gitu. Nggak ada selesai lulusan nggak ada ya? Nah, ini terjadi orang tadinya belajar. Setelah dapat istri, dapat suami, berhenti dia belajar. Setelah dapat punya anak, berhenti dia belajar. Dapat cucu, dia belajar. Tidak boleh berhenti. Tidak ada istilah tua, tidak ada istilah dia dapat setelah dia bekerja capek, dia berhenti belajar. Belajar memahami hidup, karena ada hidup setelah mati. Nah, ini yang menarik nih, Bi. Tadi saya bilang kan kunci untuk menguasai dunia. Apa ini kuncinya? Wah, keren benar. Apa nih? Semua orang menyangka bahwa pola untuk bisa menguasai dunia itu kekuasaan, gitu kan? Kekuasaan, uang, gitu. Kemudian apa lagi ya? Militer, gitu. Itu yang mungkin pandangan dari logika manusia. Pengaruh gitu. Pengaruh, ya itu termasuk apa namanya kekuasaan kan gitu. Iya. Sebenarnya Allah nyiapin nggak sih? Wah, keren. Kita bisa menguasai dunia. Minimal menguasai diri sendiri. Iya. Sedangkan kita susah menguasai diri sendiri, bagaimana menguasai dunia? Benar. Ini yang terjadi, kekacauan, balauan di dunia. Abi mulai? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimin ma sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Nabi Musa saja bermohon kepada Allah untuk menguasai dunia. Menguasai Bani Israel. Qala rabbi shrah li, ya Allah, lapangkan otakku ya Allah, sudurku ya Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, mudahkan aku berbicara nanti, mudahkan apa yang ku pikirkan ya Allah. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, halalkan ikatan-ikatan yang ada di kepalaku, yang ada di mulutku ini supaya bebas aku menyampaikan. Yafqahu qawli, agar masyarakat memahami apa yang ku sampaikan. Itu adalah kecerdasan untuk menguasai dunia. Kalau kita paham, kita bisa menguasai orang yang bodoh kan? Ya. Bisa kan? Jadi guru pasti lebih paham ketimbang muridnya. Maka si guru menguasai muridnya. Gitu dia. Jadi sekarang ini adalah Allah tawarkan di surat 24:55.
24:55. Ini adalah hadiah besar buat diri kita yang kita lupakan. 24, 55 dan 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nanti Bang Untung yang artinya. 55. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzir irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasikun wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiur rasul wa atiur rasula la'allakum turhamun. Artinya Bang, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi. Berkuasa di bumi. Sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Jadi dulu udah pernah deh. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun, tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Yang fasik. Terus 56-nya. Dan laksanakanlah salat, tunaikan zakat, dan taatlah kepada Rasulullah SAW. Jadi artinya apa? Orang yang menguasai dunia harus dia menguasai hoi. Menguasai hoi. Apa tuh hoi? Hati, otak, indera. Perangkat inilah yang gak diisi oleh manusia. Terutama yang mengatakan Islam. Isi hatimu dengan Quran. Isi otakmu dengan Quran. Isi panca inderamu dengan Al-Quran. Jadi hoi ini adalah perangkat yang hebat di dalam diri kita ini. Jadi hoi atau hai, hati, akal ini adalah perangkat yang istimewa dikasih Allah untuk masuknya Al-Quran. Al-Quran itu masuk ke dalam hati kita, ke otak kita, ke panca indera kita. Ini hadiah yang dikasih Allah. Apabila kau kuasai Al-Quran dalam hatimu, dalam otakmu, dalam panca inderamu, kau kuasai dunia. Minimal kau kuasai dirimu, dan kau bisa menguasai pasanganmu, dan menguasai keluargamu, dan kau akan menciptakan dunia yang begitu hebatnya. Nah, ini perangkat yang begitu hebatnya, kata Allah. Buka di surat 35, 29. 35, 29, 30. 35 untuk untung. 35 29 30. Ini hadiah si untung, cerita untung. Waduh, insyaallah. Ini hadiah. 3 perangkat besar apabila diabaikan maka rugi total. Tapi apabila engkau kuasai 3 ini maka kau kuasai dunia. 35 29 30. 35 29 30 ya. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukur. Kita perhatikan ASI. Diulang. ASI. Al-Quran, salat, infak. Dulu kita minum ASI ke orang tua kita, ke emak kita 2 tahun. Sekarang kita sudah dewasa. Masihkah kau minum ASI? Tidak, tapi ASI-nya sudah berubah menjadi nilai Al-Quran. Harus kau baca, kau isi dengan diri, dengan Al-Quran, isi dengan sholat, isi dengan infak. Itulah hadiah yang dikasih Allah untuk menguasai dunia. Mengapa ASI ini? Kita perhatikan Baitullah ini. Baitullah ini sebentar lagi kita akan pergi haji nih ya. Sebentar lagi 10 Zulhijjah kan. Berapa bulan lagi, sekitar berapa bulan lagi? Sebulan 10 Zulhijjah. Kita 2-3 hari. Bulan depan, ya. 2 minggu lagi ya? 2-3 minggu lagi ya. Ya. Nah, perhatikan ini. Di sini ada ASI, ada perangkatnya, ada simbol-simbol. Di simbol keluarga, namanya Baitullah. Apa namanya? Baitullah. Baitullah itu rumah Allah. Kenapa simbol kita sujud? Kenapa enggak Jundullah, tentara Allah, atau Jibalullah, gunung yang besar? Kenapa simbol kita sujud adalah Baitullah? Karena Allah ingin menciptakan keluarga bagi diri kita. Apakah Allah punya keluarga? Tidak. Sebagai simbolnya ada keluarga Ibrahim, seorang bapak, makom Ibrahim, bapak. Bang Ali udah kesana belum? Udah. Sudah. Ada anak Hijr Ismail, ini anak. Ada batu Hajar, Hajar Aswad, ibu. Bagi simbol. Ini kan keluarga ini. Ini ditawabkan ini. Sekarang kita mulai buka kecerdasan Al-Qur'annya. Mengapa Hajar Aswad di sudut Ka'bah? Sudut Ka'bah. Kenapa nggak di dinding? Karena dinding adalah panjang kali lebar. Dia hanya luas. Jadi luas tanah, belum ada isi. Tapi kalau di sudut adalah perpaduan panjang, lebar, dan tinggi. Namanya volume. Namanya apa?
Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Jadi kita harus mengisi hidup kita dengan ASI sebagai simbol ibu kita. Dengan Al-Quran di sini, sholat, faqamu Ibrahim sholat, infak adalah pengorbanan, lambang anak. Apa maksudnya? Ini adalah simbol ASI, Al-Quran, sholat, infak. Inilah yang kita kuasai, dan apabila kita menguasai ASI ini, Al-Quran kau pelajari, kau dalami, kau pahami, sholat kau tegakkan di awal waktu, infak diberikan dengan ikhlas, kau akan pasti menguasai dunia. Ini yang diajarkan Rasulullah kepada para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Ini hadiah dikasih Allah. Jadi kalau gitu kuasai dunia, pelajari hati kita, isi dengan Al-Quran, otak kita, indera kita. Bagaimana cara ngisinya? Itu perlu waktu 40 jam, 4 bulan. Nah, untuk trainingnya ya? Ya trainingnya itu. Tapi kenapa orang-orang sekarang udah umroh, udah tawaf, tapi nggak bisa punya pemikiran bisa menguasai dunia? Iya, karena Al-Qurannya ditinggalkan. Bayangkan, sholat di Mekah berapa ratus ribu, sholat di Madinah berapa? Itu kalkulator ribuan kali rakaat dilakukan sana. Pulang nggak baca Quran lagi, pulang nggak sholat lagi dia. Iya, sama dengan dia haji mardud, tertolak hajinya. Maksudnya banyak orang meninggalkan kualitas Al-Quran ini, sholat dan infak. Jadi ini sebenarnya adalah cara Allah untuk kita bisa menguasai dunia. Jadi setelah waktu hajinya rajin, pas setelah pulang balik lagi sholat, infak. Al-Quran ini adalah hubungan manusia pada Allah. Nih lihat, sholat hubungan manusia pada jiwanya. Jadi kalau siapa orang nggak sholat sakit jiwa. Sedangkan infak hubungan manusia pada manusia dan lingkungan. Salah satu nggak ada, kita mati. Mati jiwanya? Iya, mati kita. Perlu minum nggak? Perlu. Perlu. Dari mana minuman itu? Perlu makan nggak? Perlu ikan nggak untuk makan? Kita perlu ibu nelayan, pak nelayan. Kita butuh pak petani untuk ada hubungan manusia dengan ini. Jadi kalau kita tidak berinfak, kita telah mematikan kepekaan lingkungan itu. Jadi untuk menguasai dunia, kuasailah Al-Quran supaya kau tajam hubunganmu kepada Allah. Kuasai sholat, pelajari sholat untuk kamu mengetahui jiwamu, dan kuasai infak, zakat, infak, sedekah untuk kau mengetahui makhluk manusia dan lingkungan. Itu dia namanya ASI, Al-Quran, sholat, infak. Jadi orang akan menguasai dunia kalau dia benar-benar melakukan yang terbaik. Di surat 35 ayat 29 tadi, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang baca Al-Quran, menegakkan sholat, berinfak, ASI, Al-Quran, sholat, infak, maka mereka mengharapkan perniagaan, jual beli, bisnis. Kita sedang ngapain sekarang? Sedang ngapain sekarang? Lagi jual beli nih? Sedang jual beli, sedang bisnis kepada Allah. Quran kau pelajari. Tadi sudah sholat kita, terus infak, saling kita mengisi. Yang kurang diisi agar dia bertambah, yang tambah kurangin. Lihat ya, ada dokter kurang, dokter lebih istilahnya. Seharusnya yang kurang dia mengharapkan untuk belajar supaya bisa lebih. Si lebih harus mengurangkannya. Ini yang terjadi, si kurang tidak merasa kurang, tidak mau dia cari yang lebih. Si lebih tidak mengurangkan sesuatu. Yang lebih tetap jadi lebih, harusnya dia kurangkan supaya dia seimbang sama diri jiwa dia. Yang kurang dia belajar, yang lebih dia mengajar, harusnya begitu. Bersedekah yang lebih ya. Saling bersedekah. Si kurang sadar dia bodoh, dia belajar kepada yang cerdas. Yang cerdas dia juga menyadari bahwa dia siap untuk mengajarkan, karena ilmu Allah punya semuanya. Kita gampang lepas di kepala kita ini. Jadi untuk menguasai dunia, kuasailah Al-Quran, sholat dan infak. Jadi siapa orang yang tidak mempelajari Al-Quran, dia adalah bodoh. Yang mempelajari sholat, dia bodoh dan infak. Buka Al-Qurannya. Surat 2 Al-Baqarah. Iya, 130, baca. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Siapa orang yang melepaskan konsep Baitullah ini, dia orang bodoh, kata Allah. Ayat ini. Konsep Ibrahim,
peletak dasar Ka'bah ini yang kita akan berangkat ke sana. Jadi sebenarnya ngapain kita nih napak tilas ke sana? Supaya punya kecerdasan Al-Quran, tidak dibodoh-bodohin orang lain. Karena Quran kita pelajari. Coba lebih kurang berapa persen orang yang buta huruf Quran sekarang? Banyak. Ya, bisa 70% yang nggak sholat, yang mengaku umat Islam, yang bakhil apalagi itu. Banyak. Nah, inilah yang harus kita pelajari. Jadi kalau misalnya kita benar-benar menguasai Al-Quran, sholat dan infak, sama kita menguasai dunia. Itu janji Allah. Sekarang sudah dikuasai belum dunia? Belum. Belum. Kalau gitu, periksa Quranmu, periksa sholatmu, periksa infakmu. Jangan saling menghujat di antara kita, karena diri kita yang bisa mengatakan kau neraka dan surga hanya Allah saja. Cukuplah kita memperbaiki, ya kan? Melihat sesuatu yang terbaik bagi diri kita. Pas banget. Koreksi diri itu baru tahu. Gitu. Jadi kita ini masih berubah jalan ibaratnya ya. Aduh. Siapa saja. Gak ada yang finish sebelum dia mati. Iya. Ada bandit itu berapa orang yang dibunuhnya. Dia pasti masuk neraka. Tapi dia mati, ketika dia mati mendekati nilai kebenaran, mati syahid, masuk surga. Ada orang yang sudah begitu hebat Qur'annya, hafal Qur'an, sholat yang bagus, betapa dahsyatnya infaknya. Siang malam dilakukannya. Tapi karena mulutnya menyakiti tetangganya, menyakiti kawannya, membuli orang lain, membuli semuanya, itu masuk neraka. Buka surat 33 19. Itu jadi ditakuti. Soleh sekarang kalau nggak ngejaga hubungan kita juga bahaya. Hubungan infak, berarti hubungan itu bukan sekedar infak harta, tapi pemikiran saling menghargai, saling menolong. Itu kan berinfak. Terus 33 ayat 19. Baca langsung. Mereka kikir terhadapmu apabila datang ketakutan atau bahaya. Kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik seperti orang yang pingsan karena akan mati. Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam. Sedang mereka kikir untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman. Maka Allah menghapus amalnya, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Iya, hapus amalnya. Gara-gara mulutnya. Mulutnya tajam. Ya kan, begitu hebat dia. Misalnya Abilah katakan, sholat Abi bagai hebat dan semua Qur'annya daripada si Untung ini. Payah Untung tuh. Ku gibah dia, ku kurang ajar dia apa semuanya. Aku maki-maki dirimu, habis semua. Masuklah azab. Nauzubillah. Kan jaga mulut kita ini. Jadi orang bodoh adalah orang yang meninggalkan ASI. Al-Quran, sholat, infak. Jadi siapa orang yang tidak mempelajari Quran, gak punya otak dia, gak punya hati. Karena Quran turun buat hatinya. Baca Syahrul Ramadan. Tadi sudah dibaca belum? Surat 2, 130. Dan orang yang membenci agama Ibrahim. Ya, orang benci agama Ibrahim hanyalah melainkan orang yang perbodoh dirinya sendiri, dan sungguh kami telah memilihnya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Artinya orang-orang cerdas dia. Kenapa? Karena mengikuti sunatullah, mengikuti kecerdasan, mempelajari Al-Quran, kitab, mempelajari sholat dan infak. Dan ini adalah peletak dasar utama. Makanya kita bawa dua nabi yang paling istimewa, Ibrahim dan Nabi Muhammad di dalam sholat. Kama sholat Ibrahim barik ala Muhammad ala Muhammad Ibrahim Hamidul Majid. Gitu dia. Ya, selalu disebut namanya. Ya. Al-Quran itu turun di dua tempat, Bang Untung. Ya. Di mana? Di Madinah dan Mekah. Makkah. Simbolnya apa? Makkatul Mukarramah. Madinatul Munawwarah. Mekah yang mulia. Madinah yang cemerlang. Siapa yang ada di dalam dirimu yang mulia? Rasulullah. Dalam diri kita. Dalam diri kita. Hati aja. Siapa yang cemerlang, yang cerdas? Otak. Jadi kalau Quran turun, muliakan hatimu, cerdaskan otakmu. Jadi kalau Quran kita pelajari, pasti dia menghargai orang, benar mulia hatinya, cerdas otaknya. Dan kalau Quran tidak turun di Mekah Madinah, tidak turun di hatinya, simbol Makkah itu simbol hati kita, Madinah simbol otak kita. Jadi kalau Quran tidak turun, tidak kau turunkan dalam dirimu, maka kau tidak pernah mulia di hadapan Allah. Hatimu jadi busuk, fi qulubihim marad. Otakmu terbikin bodoh karena tidak mempelajari Quran. Quran turun di Madinah, Quran turun di Mekah, Makkatul Mukarramah, Madinah Munawwarah. Mekah yang mulia, muliakan hatimu. Jadi walaupun kita udah ngaji, tapi kalau tajam mulutnya berarti memang. Iya, berarti dia telah menghancurkan hati sendiri dan merusak otaknya. Begitu dia. Buka surat 49. Ayat 17. Janganlah merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Aku udah hebat nih daripada kau Untung. Terus
Sebenarnya Allah lah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan jika kamu orang-orang yang benar. Tidak boleh kita merasa suci, merasa baik, merasa bertakwa. Banyak buruk kita nih. Banyak maksiat kita ini. Jauh lebih akui kemaksiatan ketimbang merasa baik. Merasa baik belum tentu baik. Merasa benar bukan kebenaran. Merasa baik bukan kebaikan. Merasa benar bukan kebenaran. Jadi betul-betul kau bukan di alam rasa, di alam kesadar. Jadi kita kan sekarang tersinggung langsung rasa yang ada, baperan kita semuanya. Ya karena merasa pintar, merasa hebat, merasa suci. Nggak boleh kita melakukan itu ayatnya jelas tuh. Yeah. Gitu. Waduh. Jadi kalau kita menguasai dunia, bagaimana menguasai perasaannya juga nggak mampu dia. Jadi minimal bisa menguasai dunianya setiap orang, dunia dia gitu. Jadi kayak kalau saya lihat warga Palestina nih. Memang keadaannya mungkin dalam keadaan pressure, tapi dia menguasai dunianya gitu. Walaupun dibantai sekalipun ngerasa hasbunallah wa ni'mal wakil, damai gitu ya. Apapun kondisinya tetap ngerasa orang mungkin kalau secara logika manusia mereka nih kalah gitu, terjajah, tapi mereka justru menguasai dunianya. Kalau kita ingat Palestina, abang selalu ingat gambar, saya nggak mau buka yang dibom, yang diapain. Habis suka membuka yang dihancurkan Israel. Pada itu ya berita-berita yang istimewa. Sekarang 5 negara yang menghancurkannya. Iran, ya kan? Irak, terus Lebanon, terus apa lagi tuh? Syria. Pada saat yang sama Palestina sendiri, Hamas. Jadi betul-betul dibombardir tuh Israel. Nah kita menjaga diri kita. Kalau ingat Palestina ngapain? Doain. Yang kita doa, ya Allah, aku tak mampu seperti dia, ya Allah, minimal Al-Fatihah. Adakah kita menyumbang Al-Fatihah buat mereka? Ya kan, alam kesedihan kita yang baper yang buat dia kan diri kita juga itu. Lihat kata-kata yang keluar dari anak-anak kecil, bermutu semua nggak? Hebat kata-katanya semua yang keluar dari anak kecil remajanya. Kenapa? Roh Qurannya hidup. Nah, kita pasti mati semuanya. Sebentar lagi habis kita ini. Nah kalau gitu kenapa? Qurannya kuat. Mereka minta Quran di sana. Nah sekarang kita yang sudah mayoritas umat Islam yang ada di dunia ini, bagaimana Quran kita? Kayak kita kalah terus, dicaplok oleh dunia luar kita ini, iya kan? Gara-gara lemah Quran kita, lemah sholat kita, infak kita hitung-hitung. Gitu. Ini satu kesatuan berarti? Ini ya satu kesatuan, persyaratan untuk menguasai dunia. Makanya kalau Bang Untung dan tim krunya kuasai Quran, sholatnya, ini mohon maaf. Kenapa? Mohon maaf, siap nggak untuk terkenal dunia akhirat? Famous. Fame itu bukan sekedar apa nama kepanjangan. Fat amanah Muhammad. Masya Allah. Menangkanlah amanahnya Nabi Muhammad. Masya Allah. Itu fam. Dalam bahasa Quran. Dapat kita nih. Dalam bahasa Quran. Oh ya. Dalam bahasa Quran. Kalau diterjemahkan family, famous. Fam itu F4M. Bisa fun, bisa ini. Bagaimana Bang Untung dan tim ini dengan funnya orang bertakwa, dengan food orang bertakwa, apalagi tuh dengan film orang bertakwa. Jadi lifestyle semua tuh. Iya, jadi betul-betul nilai. Nah, ada juga di situ M-nya, music. Nah, iya dengan musik orang bertakwa gitu maksudnya. Wah, udah jangan singgung dulu kesana. Jangan sampai. Nanti anggot lagi tuh. Kuasai dulu. Surat 24:55 itu. Nah itu. 3 tadi, hati, otak, indera. Aku bacakan ayatnya, terjemah. Surat 2 yang terkenal, ayat 185. Allah tegaskan. 185. Iya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Pelan-pelan. Turunnya Al-Quran. Kepada apa? Ngapain petunjuk bagi manusia? Artinya ditunjuknya adalah panca indera kita. Mulai kita melihat yang benar, mulai kita mendengar, mulai mencium, mulai berkata kulit kita semua. Turun Al-Quran itu untuk panca indera. Apa? Petunjuk, udah lintas. Yang kedua, dan penjelasan dari petunjuk, mengenai petunjuk otak itu. kita dijelaskan, terangkan di apa semua kita. Jadi otak mendapatkan bayinat, artinya transparan, penjelasan, terus serta pembeda antara hak dan batil. Hati kita. Jadi hoi tadi ini kan, hati ke furqan, otak ke bayinat, indra udah linas, petunjuk bagi manusia. Panca indra yang dapat petunjuk, otak yang dapat bayinat, hati dapat furqan, membedakan hak dengan yang batil. Terus. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir
di tempat tinggalnya atau bukan musafir, pada bulan itu berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu. Jadi Allah pasti memberikan kemudahan. Kalau kita punya hoy tadi, hati kita sudah mendapatkan furqan, otak kita bayinat, indra kita sudah linas, pasti mudah. Terus tidak menghendaki kesukaran. Tidak ada kesukaran. Kalau sukar berarti Quran kita masih lemah, sholat kita masih dipertanyakan, infak masih dipertanyakan. Hendaklah kamu cukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu. Nah, jadi kalau begitu, kita banyak ragam di negara kita ini. Sebenarnya enak benar. Bersatu kita selesai udah, menang kita. Iya. Kenapa? Karena egois masing-masing. Kenapa? Karena ada kepentingan. Nah, nanti berikut ini kita ajarkan tentang apa itu pikiran. Karena kecerdasan itu adalah pikiran kita ini. Pikiran kita ini adalah menciptakan peradaban dunia. Ini buatan Allah yang paling canggih, yang melebihi dari makhluk yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku ciptakan manusia dengan sesempurna bentuk, sempurna benar. Apa? Karena ada pikiran. Bayangkan ini apa nih? Kayu atau apa ini? Kayu ya? Dari hutan ini dirubah. Kayu dari kayu tadi yang kita tak apa semuanya dipotong semua. Jadi ada di depan mata kita. Kaca, pasir misalnya. Diciptakan yang dari laut jadi apa ya? Jadi beton, jadi apa semuanya, pasir, batu semuanya. Itu karena karya hasil ciptaan Allah yang namanya pikiran yang bisa berubah peradaban dunia. Jadi kalau ini rusak negara ini. Negara dunia ini rusak. Sekarang lihat di seluruh dunia. Kacau balau enggak? Karena pikirannya merusak dunia. Perlu diketahui ada 3 guna pikiran. 1 mencari kebutuhan, 2 mempertahankan kebutuhan, yang ketiga adalah menjawab hidup setelah mati. Ini yang dimatikan sekarang. Berlomba-lomba cari uang, cari apa semua, dipertahankannya bertahun-tahun, padahal dia pasti mati. Kalau hanya 1-2 cari kebutuhan, mempertahankan kebutuhan, binatang hebat. Kucing makan ikan, dia cari kebutuhan, dia pertahankan untuk apanya? Untuk makanan dia. Kita beli rumah. Supaya aman dari ancaman binatang, alam, dingin, panas ya kan. Jadi pertahankan kan seminggu, sebulan, namanya kontrak rumah, namanya punya rumah. 1-2 binatang ini. Yang ketiga, bahwa rumahmu untuk hidup setelah mati. Jadi apa yang kau cari, pikiran kita berguna hanya 3. Untuk apa? Sehebat apapun dia, S1, S2, S3, doktor, profesor, apakah profesornya, doktornya, atau ilmu yang kita punya ini sekarang yang kita bicarakan itu hanya 1-2 atau untuk menjawab hidup setelah mati. Itu pikiran kita harus menjangkau ke sana. Kita pasti mati nggak? Pasti mati. Bang Untung kalau pergi ke Timur Tengah harus bisa bahasa Arab. Kalau nggak dibodoh-bodohin. Benar. Betul. Kalau pergi ke Amerika harus baca Inggris. Kalau nggak dibodoh-bodohin. Iya, udah. Pergi ke Jepang? Bahasa Jepang. Iya. Sekarang pergi ke alam kubur. Bahasa apa? Ini bahasanya. Kau abaikan Quran, habislah kita. Dibejek-bejek. Nggak tahu kau bahasa alam kubur, bahasa kau menyeberang. Kau menyeberang ke Timur Tengah dengan bahasa Arab, kau menyeberang ke Jepang bahasa Jepang, kau menyeberang ke mana? Ke negara lain bahasa setempat supaya kamu dapatkan kebutuhan itu. Kau nyeberang ke alam kubur, bahasa apa yang kau pergunakan? Al-Quran. Nggak ada translator sana. Nggak ada translator. Nah, jadi kalau gitu bahasa itu yang mau kita terapkan. Ada 7 Quran, tahapan Quran. Mari kita lihat. Bisa dibaca, Bang? Yang pertama mendengarkan Al-Quran. Yang kedua. Nah, ini udah sering nih teman-teman nih pasti nyetel video di YouTube ya, murotal gitu kan. MP3, oke. Banyak kan udah banyak lakuin nih. 2 membaca Al-Quran. Membaca banyak yang dia udah dengar. Kalau dia dengar, dia baca. Baca, walaupun belum tahu maknanya, baru bisa baca. Gitu. Nomor 2 berarti. 3 mengartikan Al-Quran. Sudah mulai jarang. Kalau ada 1000 orang yang mendengar, ya kan membaca sudah sampai 500 orang. Mengartikan tinggal 100. Terus nomor 4. Kayaknya berhenti di 2 nih kebanyakan. Baca dua kita. 3 mengartikan Al-Quran. Jauh benar kita jauh. Bisa dihitung maksudnya. Benar. Bagaimana itu? Baru-baru baca doang kan, baca arti doang. Belum paham. Makna. Maka kita bertikai. Kenapa bertikai? Enggak tahu makna. Jadi aku menghujat Bang Untung. Bang Untung jangan aku sama-sama enggak tahu.
Kalau kita tahu, kita paham, kan kita mengerti, tidak akan saling menghujat. Itu kayak ini berarti ya, Abi ya. Kayak orang buta megang gajah. Ngeri ya. Yang satu pegang kaki, yang ini satu gajah. pegang kuping. Dua-duanya merasa yang dipegang nih kan, yang diargumentasikan gitu. Padahal bisa aja dua-duanya benar nih kan gitu. Iya. Itu saling menghujat karena tidak tahu. Iya. Yang jelas tadi itu. Ya, Berarti tapi di dua ya, 1-2 banyak ya. 1-2 banyak, 3, Lima lagi. 4. Nah. Ada lagi berikutnya setelah maknai Quran, 5 menerapkan Al-Quran. Mengamalkan. Bagaimana kita mengamalkan kalau kita tidak tahu maknanya? Habis menerapkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Ajarkan apa yang telah. Kalau kita nggak bisa menerapkan, gimana ngajarin ini? Iya. Ketujuh, memelihara Al-Quran. Untuk dihafal. Nah, itu ayat Quran semua. Memelihara nih hafal. Iya, memelihara dalam rangka supaya terpelihara ya dihafal gitu dia. Oh, ngapal itu untuk memelihara, Memelihara. biar nempel terus. Iya, nempel. Oh. Nah, nanti misalnya aku buat program 100. 100 berarti 100 kan? E-nya A-nya ayat, 100-nya hunting dan education. 100 mencari ayat, memburu. Hunting direct education, pendidikan yang langsung memburu 100 ayat Allah. Kenapa 100? Iya, supaya bisa main pingpong istilahnya. Ayat itu menjadi jawaban buat diri kita. Ya kan harusnya 6.236 ya, pelan-pelan dulu. Ya. Ya kalau kita bandit ya 1 dulu lah, 2. Jangan suruh langsung dia 5 rakaat Ini atau 100 5 dulu. waktu, dia nggak bisa dia. Ini 100 dulu berarti? 100 dulu ya kan. Itu 4 bulan. Pelan-pelan. Itu kan yang keluar ayat itu. 100 sudah, 100 lagi. Wih, gak usah lu 100 lagi deh. 100 itu aja udah cukup sebenarnya. Gitu. 100 itu aja sebenarnya udah bisa larinya kemana udah tahu. Bisa menguasai dunia tadi. Oh, okay. Menguasai kunci menguasai diri. Nah kalau orang melihat Al-Quran ini kan sekarang kalau ya seperti banyak mungkin termasuk saya juga ngeliat kan kalau secara fisik logika manusia ini kan seperti hanya sebuah buku gitu kelihatannya untuk apalagi orang yang non muslim gitu ngeliat Quran ya buku aja gitu kan. Kalau kan ada beberapa keanehan gitu atau mungkin keunikan bisa dibilang. Yeah. Tapi misalnya kita lagi ada waktu itu pernah ada bisa dites kamu lagi ada kepengen tahu nih lagi di masalah gimana dia buka Quran kemudian ketika pas dibuka cocok dengan keadaan dia. Itu emang cocokologi atau ada, memang enggak ada Rabbana Maktar Batida apa saja. Kalau mau dibuka apa saja sebenarnya. Nah, ini statementnya. Apa yang kau lihat? Ulangin. apa yang kau lihat? Apa yang kau dengar? Apa yang kau dengar? Adalah dirimu. Adalah diri. Oh. Kau melihat sesuatu. Tiba-tiba ada anak yang kelaparan. Ya Allah, aku dia lapar. Sebenarnya aku lapar dalam bentuk yang lain, lapar batinku. Kalau kau kasih makan anak itu, nanti ada Allah berikan kasih makan batinmu. Jadi sebenarnya semua keadaan itu Kode ya? kode. Sesuatu yang tidak kau senangi, ulangin, Sesuatu yang tidak kau senangi adalah cara Allah untuk mengajarimu. itu cara Allah mengajarimu. Oh. Ini Ya, peristiwaku di ya. daerah seberang sana sama istri. Habis sholat, marah-marah istri kepada anak. Tadi doa apa? Minta sabar. Anak kencing di depan sajadahnya. Itu dia, itu pertolongan Allah. Kau kan tak suka kan cara Allah untuk mengajarimu supaya kau sabar. Kan minta ya Allah sabarkanlah diriku ya Allah. Selesai doa itu dikasih Allah kencing anak di depan sajadah. Marah atau bahagia kita? Harusnya selama ini Biasanya sih marah. iya marah. Tapi kalau kita mengerti cara Allah nolong yang kau minta tadi supaya kau bersabar. Kan gak suka kan? Ketidaksukaanmu diulangin. Ketidaksukaanmu terhadap sesuatu adalah cara Allah untuk mengajarimu. Jadi kita diminta untuk husnuzon terus sama Allah. Iya. Jadi ngeliat sesuatu ini mungkin Allah kali lagi mau ngasih kode ke kita, Iya, mesti cuman ngapain kita, gitu ya. Iya, maaf kita masih bodoh, nggak ngerti. Kadang-kadang kita terlalu reaktif akan sesuatu, kita nggak baca ya, nggak ikro gitu dengan ini apa nih maksudnya. Oh, jadi kode misalnya lihat orang lapar guys, ini berarti kode nih. Ada sesuatu yang kita lapar di dalam. Jadi memang kita juga berarti dites untuk lebih empati juga ya. Kunci Quran, ulangin. Kunci Quran Membesarkan Allah. membesarkan Allah. Ulangin. Kunci Quran membesarkan Allah. Apa prakteknya? Empati. Empati itu adalah membesarkan Allah. Bagaimana kita berempati kepada manusia dan lingkungan. Itu teknik luar biasa dahsyat. Karena sekarang lemah empati. Sedikit empati bisa menyelamatkan jiwa kita. Sedikit empati saja menyelamatkan jiwa kita. Kucing mengeong Kucing mengeong di rumah malam-malam hari.
tiba-tiba kita mencari makanan, mencari apa untuk dia berhenti. Coba kamu berempati, kalau itu anakmu di tengah malam lagi menangis di tempat dia nggak diketahui, tiba-tiba ada orang yang mengasihi, tentu anakmu bahagia nggak? Kita berempati aja kalau itu kucing adalah anak kita. Wah, maksudnya mengiang di tengah malam, bisa berempati nggak kalau aku seperti kucing itu? Kalau sama kucing aja empati, apalagi sama orang gitu ya. Siapa itu? Nabi Sulaiman. Buka ayatnya. 27 ayat 19. Iya, Sulaiman tersenyum seraya tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham dan kemampuan untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang tuaku, dan untuk tetap mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Aku mohon pula, masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-Mu yang saleh. Masukkan ke jannah ya Allah. Lihat semut, apalah semut, tapi dengan dia berempati, apa yang dilihat yang dalam diri dia, Rabbi auzi'ni. Gara-gara semut itu, semut mengajarkan Nabi Sulaiman untuk berhubungan kepada Allah lewat orang tuanya. Lihatlah. Pertanyaannya kenapa semut? Nah, ini mulai cerdas kita. Nah, kenapa semut? Kenapa semut? Ya, kita tanya juga, nanya lagi, gak apa-apa, jawab. Ya. Semut mengeluarkan apa hormonnya. Dia kan jalan kan? Jadi dia mencium hormonnya. Coba nanti kalau ada semut yang jalan, apakan di tengah-tengahnya pakai tangan kita. Dia buyar tuh semua, buyar. Karena penciumannya diganggu, ngerti ya? Dia semprot di belakang, semprot, itu jadi jejak bagi dia. Jadi semut tuh kenapa dia begitu? Karena semut mengeluarkan semprotan zat yang membuat kawannya tidak pernah tertinggal tuh. Tracknya gitu ya? Tracknya diapain? Langsung dia kecium. Nah, kenapa semut? Karena kita dari bapak, kan, kakek, bapak, kita, anak, cucu, cicit itu track kita tuh. Nah, track. Jadi kalau kita lihat semut, ya Allah, kita bersyukur dari mana aku diriku, dari orang tuaku, dari bapak, kakek, ibu, sampai ke Nabi Adam, sampai ke Rasul, sampai semua. Jadi kita tidak bisa. Oh, di situ hikmahnya ya. Tracknya itu. Berarti kalau anak kita adalah siapa kitanya? Aku tengok anak berapa Bang Untung? 3. Aku lihat aja. Aku belum ketemu Bang Untung. Ini kelakuan bapak emaknya ini. Aku bilang begitu langsung. Ini kelakuan bapak emak. Jadi anak kita adalah diri kita. Diri kita adalah kelakuan bapak kita. Terkait semua dengan zat itu semua. Jadi bagaimananya, Masya Allah anak si Untung ini kelakuan bapak emak yang gak jauh beda. Nah, kalau baik, alhamdulillah. Kalau buruk ya diperbaiki supaya dia baik. Begitu. Jadi kalau anak kita ada sesuatu yang kurang baik, misalnya perlakuannya, berarti kita perbaiki diri. Iya. Contoh. Kita perbaiki diri, kemudian hubungan kita dengan orang tua kita, dia akan otomatis terperbaiki sama kita. Betul. B, anakku main handphone, B, yang malam udah aku kasih supaya aku bisa ngontrol. Ibu, gimana main handphone? Iya. Aku kepingin anakku tidak main handphone lagi. Bisakah ibu nggak main handphone lagi? Baru benar anak itu nggak main handphone. Mau 1000 kali nasihat karena emaknya masih main handphone, ya anak tetap main handphone. Mana sih? Tadi nurun. Ada hukum ini ya, apa namanya? Hukum siklus. Fitrah itu. Jadi kalau kita menasihati orang, sudahkah nasihat itu buat diri kita? Kita perbaiki dulu sebelum perbaiki orang. Iya. Oh, oke. Aku misalnya gini, yakin kali aku. Untung tuh banyak kali bicara gue, aku gosipin lah. Aku yakin kali 1000 kali orang menggosipkan aku sebagaimana aku menggosipkan si Untung. Nah. Itu pasti terjadi. Maka aku takut. Aku berbuat baik aja ke orang lain. Nanti orang lain berbuat baik kepada aku. Sebagaimana aku berbuat baik kepada si Untung. Gitu aja udah. Allah yang ngatur. Itu bertop. Ini kan suuzon, buruk sangka, bully sana, bully sini semuanya. Nanti dia lebih buruk daripada yang dibulinya. Oh, kurang ajar tuh semuanya ini. Memang kau nampaknya berkuasa, kau ngata-ngatain orang lain. Hebat kali kau dengan hasut, iri dengki semuanya. Nanti 1 minggu atau 2 hari kemudian anak kau atau kau lebih buruk daripada yang kau berikan buruk itu kepada orang lain. Gitu. Jadi kita apapun kondisinya happy aja. Iya, gembira dan positive thinking dong. Jangan sampai kelakuan orang lain mempengaruhi kita untuk berbuat sesuatu ngerespon yang salah gitu. Abang aib banyak gak? Pasti aib banyak. aku banyak gak? Banyak. Aku tak mau aibku diapain. Maka aku tutuplah aib kawanku. Aku membuka aib kawanku. Walaupun nampak begitu, maka aib kau lebih buruk dari yang kau sangka buruk tadi. Lebih buruk daripada yang kau berikan. Dan berlapis tuh. Menarik juga ini. 17-14 buka. Dikatakan bacalah kitamu, cukuplah dirimu pada hari ini sebagai penghitung atas amal dirimu. Jadi jangan hitung kitab orang lain. Ya, sepakat benar. Iqra,
Kenapa nggak iqra kitabuhum? Bacalah kitab mereka. Kenapa? Bacalah kitabmu. Kitabmu, matamu udah kau baca belum? Telingamu udah kau baca belum? Otak udah kau baca belum? Pikiranmu, perasaanmu semuanya. Jangan kau baca orang lain. Karena kau banyak buruknya sebenarnya. Jangan sibuk ngoreksi orang lain. Sebenarnya padahal kita banyak kekurangan. Boroknya. Itu ayatnya. 17-14. Baca dirimu kata Allah. Jangan baca orang lain. Itu dia sama aku aja. Kalau kau sama aku, baca dirimu. Begitu. Jadi yang dihitung nanti amal kita bukan amal orang gitu ya. Iya. Pernah dengar nggak cerita itu true story itu? Dia nggak pas-pasan aja sholat 5 waktu, infak kalau ada. Ya Qurannya dia baca, tetap dia baca lah, dia belajar pelan-pelan dia belajar. Nggak ada amalnya. Tapi ketika kerandanya diangkat ringan benar. Ih, mana amal apa yang dilakukannya? Kok begitu hebatnya? Terdengarlah amal yang digosipkan kepada dia semua, yang digosipkan kepada mayat tadi ini, semua yang baik-baik ke dia semua ringan dibawa. Rupanya amalnya amal gosipan orang lain membuat dia bahagia. Ngeri gak itu? Berarti diomongin orang mesti bahagia. Alhamdulillah. Aku bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan, bahasa Prancis. Lu ada banyak bahasa, hobi bahasa. Tiba-tiba bagaimana ada pakai apa namanya? Cermin, latihan. Wah, semua. Temanku asrama ngata-ngatain, aku senang. Alhamdulillah ya Allah. Loh, kenapa alhamdulillah? Kata setan iblis, karena kesempatanku pasti aku lebih baik daripada yang mengatain. Tunggu, kata Allah. Orang yang mengatain pasti lebih buruk daripada yang dikatain. Orang yang dibully pasti lebih baik daripada yang membuli. Itu pasti kata Allah, Al-Quran 49. Jadi bahagia. Untung nih payah kurang ajar. Gak usah dibalas. Alhamdulillah. Makasih banyak kawan-kawan. Aku bahagia. Semoga engkau mendapatkan rahmat Allah, ridho Allah. Gitu. Kau doakan juga mereka. Tapi engkau udah dapat semua. Itu amalmu. Maka siaplah cerita untung. Dibully terus dalam rangka naik ke atas. Gitu. Keren gak? Itu logikanya keren. Iya, keren, itu namanya. Masya Allah. Jadi cara kita memandang sesuatu itu berbeda sama cara orang biasanya. Itu otak dia. Kayak kesannya di mata manusia tuh buruk gitu, negatif. Justru ini hadiah dari Allah sebenarnya. Kita ditransferin amal yang luar biasa hebat. Kita nggak tahu sebenarnya, nggak bisa. Ada nggak kira-kira misalnya gini, orang yang ketika dikolek pahalanya itu dapatnya dari investasi bulian orang-orang gitu. Iya. Ada juga tuh kemungkinan itu. Iya, caranya gimana? Karena kita sudah buruk, banyak membuli orang lain. Cara menjawabnya gimana? Ya Allah, udah banyak kali kau membuli. Istighfar tengah malam. Astagfirullah. Doakan orang yang kau bully tadi. Ya Allah, keluarganya ya Allah, bapak kakek buyut selamatkan ya Allah. Coba ikutin. Rabbana wa adkhilhum jannati adninillati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim innaka antal azizul hakim. Anta azizul hakim. Surat 48. Itu doa kita. Doa malaikat kepada yang suka membuli atau kepada orang muslim lah. Kepada orang-orang beriman terutama. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga. Ya Allah, masukkanlah ya Allah si A itu tadi ya Allah ke dalam jannah. Si A, terus ke dalam surga Aden yang telah engkau janjikan kepada mereka. Siapa mereka itu? Yang bully. Terus dan orang yang saleh di antara nenek moyang mereka. Ya Allah, berilah mereka bapak kakek buyutnya ya Allah. Bayangkan bapak kakek buyutnya ke dalam jannahmu ya Allah. Bang Untung nggak tahu kalau aku doakan tengah malam, ya Allah berikanlah bapak kakek buyutnya ya Allah si Untung itu ya Allah jannah ya Allah. Nggak dengar. Tapi itu kesolehan kita bertambah. Terus istri-istri dan keturunan mereka. Ya Allah selamatkan istrinya, suaminya, pasangannya, adik abang kakaknya. Terus sungguh engkaulah yang maha perkasa. Dan keturunan, ada keturunan. Dan keturunan mereka ya. Keturunan anak cucu cicit ya Allah, anak si Untung cucitnya semuanya. Anaknya sudah. Jarang nggak orang doakan gitu? Jarang. Bisa nggak mendoakan orang yang kita benci? Berat nggak? Nah, ini levelnya udah beda. Ya, udah. Jadi guys, kalau sekarang nih lagi dibully atau dizolimin orang, justru sebenarnya kalau kita doakan berarti ya, udah dibully, hati marah, kesel, kita doain yang baik lagi buat dia. Wih, dan dia numpuk memberikan kesempatan pada kita besar kali kita punya. Dahsyat benar. Maka sering-seringlah dibully. Nah, guys, untuk teman-teman yang pernah ngebully saya tahu atau enggak di akun manapun, saya udah maafin. Atau sebaliknya,
Atau saya pernah ngebully. Iya, Saya minta maaf. Nah, gitu. Semoga Allah memasukkan kamu semua ke dalam surga Aden yang Allah janjikan kepada kamu, Bapak-bapak. Bapak dan orang-orang saleh di antara nenek moyang kamu. Bayangkan tuh semua. Terus Istri-istri kamu, keturunan-keturunan kamu. Sungguh Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya, maafin saya pernah ngebully, pernah bikin status yang bikin kesel, atau teman-teman pernah ngebully, udah dimaafin semuanya tanpa kecuali. Bismillah ya Allah. Ini angle yang berbeda ya. Ini di luar dari logika transaksional manusia gitu. makanya ya. aku bilang tadi adalah Al-Quran. Apa tadi pertama sekali? Al-Quran. Kunci tadi Pak. Tunggu. Awal pertama berkata tadi kunci. Kunci menguasai dunia. Menguasai dunia. Dunia kita ini. Kau kuasai matamu, kau Ya. semua. Lihat. 7 keturunan aja. Kita bapak kakek buyut. Ya. Kita anak cucu cicit. Ya. Surat 1587 yang berulang. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Sungguh kami telah datangkan kepadamu 7 ayat berulang-ulang. Apa 7 ayat berulang? Mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, seluruh tubuh berulang-ulang. 7 hari yang berulang-ulang. 7 tahun yang berulang-ulang. 7 sa'i yang berulang-ulang. 7 jengkal kita. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya kan? 7 sisi. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. 7. 7 langit, 7 lapis bumi. 7. Ada nggak dengar setelah buyut ada boyot nggak? Ada nggak boyot? Nggak ada. Ada nggak cocot? Cocoknya ada. Nggak ada, mentok di sini aja di 7 ini. Kita bapak kakek buyut, kita ada cucu cicit. Ini yang dijaga oleh Allah. Jadi kalau kelakuanmu tidak benar, maka bapak kakek buyutmu dapat saham ketidakbenaran. Kalau kamu melakukan kesalahan, maka sahammu meletakkan ke anak cucu cicit. Maka aku takut kalau aku berbuat buruk, sahamnya ke sana. Ya Allah, aku ingin saham yang terbaik kepada bapak kakek buyut. Berbuat baik untuk ada cucu, untuk bapak kakek buyutmu. Itu, Bang. Masya Allah. Dibully kita, alhamdulillah. Aku kepingin baik, ya Allah. Kok bully juga sama seperti mereka. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya kalau sekarang ini kita, Quran ini konsep family-nya luar biasa ya. Nasabnya. Keren. Jadi bahwa kita hidup nggak buat sendiri ternyata. Kita tuh pikirin orang, entah ke atas dan ke bawah. Jadi kalau misalnya nanti siapa nama si Untung nih berbuat bully kemana-mana semuanya, aku udah tahu anaknya akan lebih buruk daripada bapaknya. Dia telah mendoakan memberikan saham keburukan kepada anak cucu cicitnya. Bahaya laten itu. Tak mau aku ya Allah. Rasulullah mengajarkan Quran dan Sunnah Rasul. Dasar itu. Ya. Aduh, banyak banget nih salahnya kita. Ini ibaratnya kalau sekarang kita jadi ada satu angle di mana kita husnuzonnya berarti bukan cuma ke keadaan benar. Jadi ada keadaan buruk, kita husnuzon. Ini aja kebaca Bu. Ini susu. Ada susu, ada kopi. Kenapa nggak kasih ke Abi? Kasih apa? Kenapa nggak kasih ke Abi? Oh iya. Abi mau Abi. Iya, Kita pesenin. Kenapa? Ini adalah hal yang terbaik. Lihat tuh. Ini munculnya kemari bukan ke Abi. Sebenarnya untuk Abi nih. Lihat ini. Ini lihat nih. Oh, iya. Lihat. Iya. Artinya ketiga, bahwa kualitasnya aku bahagia kalau Bang Untung minum supaya energinya hebat semuanya. Kalau Abi gula diapakan, kadarnya diturunkan karena sudah usia. Maka minum teh pahit. Ya, gitu. Jadi tidak ada yang harus suuzon. Kenapa dia harus susu ya? Kenapa aku teh? Kenapa yang pahit? Kenapa? Selesai. Dia lebih bagus. Karena energi lebih kuat dia, ya Allah. Biarlah dia yang lebih bagus. Aku yang pahit karena aku perlu menurunkan gula. Itu kan tidak suuzon namanya. Memberikan nilai di setiap saat. Berarti angle kita selalu positive vibes. Iya. Kalau dalam bahasanya apa namanya? Nilai apa namanya? Kalau dalam proaktif. What is proaktif? Nanti kita bongkar lagi 4-5 jam lagi tuh. Jadi ibaratnya apapun kondisinya, kalau kita udah punya angle negatif akan negatif terus. Habis semua. Tapi kalau kita punya punya sudut pandang positif, sejelek apapun kondisi kita akan menyikapi dengan positif. Gitu kan? Iya benar ya Bibi. Tadi kan ya Abi kalau misalnya suuzon begini langsung mikirnya buruk. Tapi ketika angle-nya positif, jadi positif. Cari nilai di balik nilai. Jadi berpengaruh juga untuk keluarga kita juga. Setiap yang kau lihat, setiap yang kau dengar adalah dirimu. Renungkan itu aja. Setiap yang kau lihat dirimu. Aduh, banyak banget. Kacau itu. Banyak berarti. Aduh, banyak banget kalau gitu. Semua yang dilihat dan didengar itu dirimu. Tapi ya pelan-pelan lah dulu, satu-satu lah.
Ketika tiba-tiba ada yang kita benar. mendengar musik begini-begini semua, itu dirimu. Gimana cara ngambil nilai di balik itu? Iya. Jadi pisau itu alat untuk membuat kebutuhan kau supaya bagus. Tapi pisau kan bisa untuk motong bawang untuk kamu dapatkan makanan, motong ayam supaya kau bisa makan ayam. Tapi bisa bunuh orang juga. Begitulah alat yang namanya pikiran. Begitulah yang namanya musik. Begitu namanya ekonomi. Semua ini kasih. Begitu namanya jam. Ini jam ini bisa dibuat. Dia nilainya berubah. 0 nilainya. Mau dibuat apa saja bisa. Buat bunuh orang, buat nyakiti orang, buat menghargai orang, nolong orang bisa. Bergantung diri kau. Pemain utamanya dirimu. Makanya yang diajarkan kecerdasan Al-Quran itu adalah diri manusia. Otaknya diajarkan dulu. How to think, berpikir. Baru dia tahu rahasia di balik itu semuanya. Dia ngangguk kan? Kita ngeliat dia ngangguk. Kenapa ngangguk? Apa dia paham atau dia muji aku? Atau supaya aku bangga bahwa bicaraku dipahami. Itu versi husnuzon. Iya, husnuzon. Jadi kita mencari terus nih. Nampaknya aku pokoknya cari sesuatu yang tidak bisa seuzon jatuhnya. Jadi sebenarnya Quran ini kayak semacam tools untuk kita bisa merespon sesuatu dengan lebih baik dan kemudian mengaplikasikannya berarti. Iya. Kalau apa yang kamu lihat dan kamu dengar adalah dirimu, itu benar introspeksi banget sih, Bi. Habis. Kebanyakan saya cari sesuatu, misalnya untuk nyari tema nih, gitu. Kadang-kadang kita cari sesuatu yang lagi hype dibicarakan, kita cari konflik misalnya. Itu aja. Gak usah jauh-jauh tadinya. Tadi ini apa? Tadi judul pertama tadi apa? Judul pertama. Menguasai dunia. Quran untuk kunci menguasai dunia. Itu karena diri kita kepingin, ya Allah Quranku lemah selama ini. Gitu. Kenapa tema itu datang di hari Jumat ini, malam Jumat ini? Selama ini kemana Quranku ya Allah? Cari itu ya. Tema boleh hebat, dijual kemana-mana. Tapi dalam diri, untung, sudah kau pelajari. Kunci benar yang kau katakan Quran tadi menjadi menguasai duniamu. Itu dong. Maka nggak tahu sendiri belum juga gitu. Kayak kacau gak? Waduh, ngeri juga ya. Jadi ketika kita misalnya nyari tema nih, sesuatu yang konflik, yang gimana, yang kemudian bisa kemudian menjadi gulanya dalam perbicaraan gitu ya. Berarti emang kamu begitu. Berarti kamu tuh ngeliatin konflik orang terus. Right. Begitu berarti. Right. Jadi wajahmu tergantung apa yang kamu lihat. Lama-lama tahu. Kenapa dia buat cerita untung? Kenapa nggak kisah untung aja? Cerita untung. Kenapa nggak diambil cerita Ari? Nggak jual. Cerita Kuncoro tidak jual. Cerita untung supaya untung. Tapi untung itu ada dalam Quran. Muflihu. Moga-moga ya Allah, untungku sampai ke akhirat. Amin. Amin ya Allah. Itu cerita untung. Cerita itu Al-Qasas dalam Quran. Untung itu Al-Fat. Jadi 2 surat itu. Satu Al-Qasas, cerita 28. Satu lagi untung, menang. Al-Fat 48. Jadi minimal Bang Untung hafal 2 surat. Surat 28, 48. Asal sering baca. 48 kayak nomor telepon saya tuh. Ya, apa tuh? Berapa sih? Belakang 55548. Artinya Al-Maidah 48. Coba buka. Tapi kan itu kan hanya lihat situasi ya kan. Nanti kalau bilang memang begitu kelakuanmu. Mohon maaf ya. Ini bukan cocok lagi. Bukan. Dengarkan. Rabbana ma khalaqta batila. Apa saja yang kau buat, kau rekayasa, yang kau pura-pura, yang kau beralasan, yang macam-macam semua, itulah diri kau. Kau coba kau handphone kau cantik, handphone ini semua, itu diri kau. Kau mau rubah mau apa semua, itu dirimu. Jadi nggak ada sesuatu yang kebetulan. Tidak ada. Rabbana ma khalaqta batila, tidak ada yang batil. Semuanya bernilai selama engkau mendapatkan nilai terbaik, kau membacanya di balik itu. Masa gak ada simsalabim semua? Kenapa simsalabim? Karena gak paham dia. Masya Allah. Kenapa dia Masya Allah terus? Dia paham di balik itu. Makanya perlu diajarkan otak kita. Diajarkan Quran. Quran ngajarin otak kita itu hebat. Takbir. Kapan cerita untung tuh? Quran tuh menjadi kualitas cerita yang dahsyat. Baru ku tahu cerita selama ini Al-Qasas supaya artinya cerita. Untung itu adalah Al-Fat. Itu surat murah 2848. Ini kan. Jadi kode Assalamualaikum dari 2848 dari cerita untung. Jadi Assalamualaikum 2848. Ini kodenya siapa? Cerita untung. Gitu. Iya kan? Tidak ada kebetulan. Mau apa lagi? Untung mau tahu. Kata-kata mau tahu itu artinya apa? Ilmu. Kita kan mau tahu, SD, SMP, mau tahu. Memang fitrah kita mau tahu. Ya.
Ini berapa jam dibuka? Sehari? Sehari. Iya, sekitar 30 jam. 30 jam. Sehari kan 24 34 jam lebih dong. 30 jam. Lebih daripada harinya, jamnya. Saking gilanya kepada setan Handphone. gepeng ini. Ini Dajjal ini. Tahu Dajjal? Iya. Cirinya si mata satu. Matanya satu enggak? Buka langsung punya mata nih. Mana coba buka? Nah ini lihat tuh mata tuh. Buka yang lain. Juga masih saya. Coba. Mana tuh? Lihat ini. Mata satu. Kan ini kan mata dia nih. Kita ke fokus semua. Pikiran kita ke si mata satu. Ini Dajjal si mata satu. Kau bawa kemana-mana setan kemana. Berlama-lama sana. Quran ini berapa jam? Berapa menit? Berapa detik? Gak ada justru. Bagaimana menguasai dunia? Dihancurkan oleh dunia kau. Dijepit oleh dunia itu. Kita kalahnya main ini justru. Dajjal tuh jago gak semua ilmu? Jago. Tanya sama Mbah Google. Tanya apa aja bisa. AI semua. Klik aja bisa. Tapi tentang ruh dia tidak bisa jawab. Mengapa Ashabul Kahfi jumlahnya 3, 5, 7? Nyerah dia. Gak ada tuh. Gak bisa. Coba tanya. Mengapa di Ashabul Kahfi jumlahnya 3 dan 5 dan 7? Gak bisa AI. Nyerah dia. Karena itu soal ruh. Nah, jadi kita kaji soal kecerdasan. Berarti selama ini nih kita ngeliatin mata satu nih teman-teman ya. Dajjal. Ini perumpamaan ya guys, jangan kemudian dipotong-potong nih. Iya nggak apa-apa. Mau dipotong-potong silahkan. Dapat pahala lagi kan udah dibilang. Kesempatan silakan mau diapain saja kok. Iya. Emang udah ready untuk itu ya. Waduh. Jadi ini mantap. Jadi ibaratnya kalau sekarang bagaimana respon kita tuh apapun keadaannya, introspeksi diri. Koreksi diri. Tiba-tiba ada orang ngata-ngatain kita. Sebenarnya aku yang ngatain kau itu lewat mereka. Gitu. Contoh kecurian, kita punya handphone. Sebenarnya aku yang mencuri kata Allah. Apa ya? Lewat orang itu yang mencuri karena sifatnya udah mencuri. Aku gerakkan semuanya. Tetap enggak Allah. Ketika lihatlah ketika handphone kita hilang, artinya hilang apa? Hilang apa kita? Handphone. Hilang otak kita. Karena udah Sudah habis, aduh kemana ya? Lebih sibuk kita memikirkan. Hilang bini gak peduli, hilang anak gak peduli, hilang setan gepeng, Dajjal hilang, seperti kehilangan otak. Anda gak punya otak, sudah otak itu dikasih ke handphone. Gitu. Kita apa barang-barang gitu misalnya mau pergi, misalnya istri ketinggalan, misalnya sampai di sana udah pakai mobil pakai Grab aja gitu kan. Apa ketinggalan barang gosen aja, tapi handphone ambil lagi. Balik dia. Gila. Bisa kita muter balik. Gila. Ambil handphone tuh sebelah tangan dan lempar kurang ajar kok. Nggak bisa, sudah berakar deh handphone tuh sampai di kepala, ada berakar di otak. Jadi handphone tuh gambar handphone di kepala udah berakar semua. Bagaimana menghilangkannya? Udah kayak sihir loh handphone nih. Wah, nggak bisa lagi. Inilah yang menumpulkan otak sekaligus membunuh otak dan tidak menguasai dunia. Kau dikuasai oleh setan gepeng, oleh Dajjal. Pada saat kita terlalu banyak di handphone, kita nggak bisa menguasai dunia. Sebenarnya berarti kalau dari konsep ini, siapapun sekarang yang menguasai dunia pun sebenarnya belum menguasai sebenarnya. Belum. Siapa yang menguasai dunia? Rasulullah. Takbir. Allah. Kuasai ini. Kalau udah kau kuasai jiwa orang, tunduk semuanya. Itu. Ini bukan secara logika manusia teman-teman ya. Jadi gua menguasai negara ini, bukan itu. Walaupun begitu, yang lagi sekarang berkuasa sekalipun itu juga nggak tenang hidupnya kan gitu. Ini koreksi secara pribadi. Jadi menurut saya berarti masih banyak PR mengenai Iqra Kitabak tadi 17-14. Jadi kau tanya apa tadi ayatnya Mas Untung 17-14, koreksi dirimu. Iqra Kitabak, bacalah dirimu. Baca dirimu. Bukan baca orang lain. Bacalah, cukup kau sendiri yang tahu hari ini apa kelakuan kau sejak kau bangun tidur sampai tidur kembali. Begitu yang kau bawa lagi nih. Kita tadi betapa hebat bicara, begitu pulang kuyu langsung tidur nggak tahu apa-apa, bini nggak tahu di mana, pasangan kita nggak tahu di mana, anak di mana. Lihatlah lemahnya manusia itu. Gagah ketika dikasih Allah. Cek pikiran kau itu. Setelah pikiran diambil lemah apa semua habis gitu. Nah, jawablah hidup setelah mati. 40 jam belajar kita ini. Jadi aku sarankan, kalau bisa tiap malam Jumat buka Quran. Tiap malam Jumat buka kecerdasan Quran. Ya jadi minimal nih sekarang ya, masing-masing kita udah
men-scanning diri kita ya dengan mengetahui bahwa sedekat apa kita dengan Quran. Kalau sekarang masih belum bisa baca atau masih jarang eksistensinya, berarti kapasitas penguasaan sama diri kita cuma segitu. Iya, habis. Gitu. Begitulah kadar kita. Semakin kita nggak bisa baca Quran, semakin jarang kita dengan Quran, berarti sebenarnya kita nggak bisa menguasain diri kita sendiri. Iya. Dan tengok perkataan Allahu Akbar, apa artinya? Allah Maha Besar. Besarkan Allah di komunikasimu, di Ari Untung. Allah yang besar. Hebatkan anak buahmu kepada. Cerdaskan ekonominya, cerdaskan politiknya, cerdaskan dan semuanya. Karena Allah yang hebat. Gitu dia. Jadi Allah yang bilang. Nah sekarang tanya, Ari Untung apa yang sudah kau lakukan? Sudah semua, aku udah podcast semua. Tidak ada nilainya, kata Allah. Loh kenapa udah aku baik semua? Enggak ada. Kenapa? Anak buahmu udah kau ajarkan belum? Yang 40 orang, yang 50 orang itu semua. Belum ya Allah. Kena. Kalau kau lihat anakmu nggak tahu apa-apa kan, bukankah yang kau lihat, yang kau dengar ada dirimu? Ya Allah, kok kayak gini anak buahku kayak gini. Itu diri kau Untung. Kok kayak gini ya anak buahku ini susah, lambat kali lambat. Kau yang lambat kepadaku, lambat kepada Quran. Kenapa kok belepotan dia punya kerjaan di sana sini, kok nggak lambat lagi apa semua kita kadang marah. Kau juga begitu, lebih parah kau kepadaku. Ngerti gak? Dahsyat. Nggak apa-apa, ini bukan podcast keluar nih antar kita berdua aja. Biar tidak aja. Tapi ini memang introspeksi. Iya, itu. Ada beberapa hal yang kayaknya connect tuh, relate tuh dengan apa kalau yang nggak suka jangan undang aku. Ini kan lakukan saya sesuatu. ada jadi jujur ini Abi itu ada introspeksi. Ada sesuatu keadaan yang saya rasa sedang ada sebuah masalah ya, namanya manusia ada masalah gitu. Iya. Saya langsung mikir, oh kejadian ini gara-gara ini, jangan-jangan saya. Langsung begitu mikir nih. Jujur. Jadi teman-teman sekarang nih mungkin yang sekarang lagi bermasalah. Ya, pasti ada masalah setiap manusia apa ya. Langsung kita scanning balik ya. Jangan-jangan dari kita juga. Apakah penyakit juga gitu? Semua. Ini masalah adalah sesuatu yang bisa dibilang asal dari kita sendiri ternyata. Penyakit juga gara-gara kesalahan kita berarti. Right. Nanti kita bongkar apa rahasia penyakit. Nantilah. Itu dulu. Kuasai dunia. Jadi ada satu tindakan yang bisa obat komplikasi. Diulangin. Ada sesuatu yang bisa mengobati komplikasi. Penyakit apa saja? Komplikasi. Obatnya bisa mengobati penyakit komplikasi. Obatnya bisa mengobati semua komplikasi. Penyakit komplikasi diobatin. Obatnya HMM. Apa tuh? Hentakan. Mandi. Minum. Apa tuh? Buka 38. Surat 38. 41, 42 tadi. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan. Hasad ganggu setan nggak? Iya. Iri dengki. Ya. Bully membuli. Ya. Setan itu penyakit. Ya Allah, aku telah diganggu oleh diriku, anakku, biniku. Ya Allah, banyak orang menghasad hasud. Penyakitku udah banyak ya Allah, dan penyakit kulitku bertambah apa semuanya. Baik, itu laporan Nabi Ayub kepada Allah. Obatnya 42. Hantamkanlah kakimu. Hentak kaki. Nih. Hentakkan kaki. Minimal 40 kali. Hentakkan kaki, cerek. Coba berdiri. Ya, gitu. Berdiri, hentakkan. Ini kan kalau gitu main drum, main band apa? Pedal. Pedal. Ini hentakkan sama-sama. Oh, gini. Ya. Maaf, sampai sini coba hentakkan. Ya. Lurus. Sampai sini kan dia? Minimal 40 kali. Sembari istighfar. Setelah itu mandi. Oh gitu? Baca. 42. Hantamkanlah kakimu. Hentakkan kakimu. Terus? Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Terus baru kau minum. Air hangat atau air yang ada. Bukan air yang didinginkan. Nah itu dia. 40 kali mandi dulu. Enggak, kan terbalik. Hentakkan kaki dulu. 40 kali. Minimal. Kemudian setelah itu mandi. Dan minum. Apa yang terjadi? 4-3-nya. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya. Sehat. Mantap semuanya. Jadi penyakit apa aja? Katakan. Stroke. Apa lagi? Kolesterol tinggi. Kolesterol, gula, semua. Cancer. Hasad, iri dengki. Hilang dengan penyakit itu. Jadi hasad itu bisa menghasilkan penyakit. Penyakit jahil. Orang suka membuli, penyakit berbahaya. Bisa mulutnya bencong.
Ngeri kali. Otaknya bisa apa nanti? Jadi stroke berapa tahun kemudian. Kalau dia tobat baru. Nah, mulut, pikiran. Namanya SPUT. Apa namanya? SPOT. Sput. SPUT. SPOT. Sifat, pikiran, ucapan, tindakan. Apa rahasia itu nanti kita bongkar. Banyak sekali kode-kode yang belum dikaji. Jadi Quran isinya kode semua nih. Wih, dasar untuk kita ngobatin kita. Berarti Quran ini ribuan kode untuk jadi rahasia hidup berarti ya. Nggak usah dunia akhir. Ini kan kayak Quran yang ini nih. Ini saya dapat Quran ini khusus untuk para pengusaha. Keunggulan Mushaf Amal Niaga. Jadi kalau kita buka ini para pengusaha gitu dapat kunci masalah hari ini di highlight segala macam untuk masalah niaga saat itu gitu kan. Itu baru niaga. Jadi kesehatan juga. Rumah tangga juga. Apa saja selama hidup masih sampai habis semuanya. Berarti mestinya ada Quran, misalnya kalau mau dibukukan, Quran jenis ini ada banyak misalnya nih. Ya kan? Jadi setiap ayatnya itu ada hikmah. Sejuta eksemplar. Oh. Ayat Allah itu dibuat. Berarti benar ya guys. Coba jadi Quran itu benar-benar holistik ya. Betul-betul menyeluruh dia, betul. Dia bisa menjawab segala macam masalah. Sekarang kita cek. Waktu kita SD, SMP, SMA kita belajar fisika nggak? Ya. Belajar matematik. Ya. Ketemu Allah nggak waktu kita belajar matematik? Enggak. Belajar fisika ketemu Allah nggak? Enggak. Padahal ilmu punya Allah. Belajar biologi nggak ketemu Allah. Enggak. Belajar agama ketemu Allah. Bahkan belajar tajwid boleh jadi. Kita tahu hukum tajwid, tahu ilmu tajwid tapi tidak bertajwid. Tahu ilmu agama tapi tidak beragama. Tahu ilmu matematik tapi tidak bermatematik. Apa maksudnya? Dia tahu ilmu tapi tidak tahu bagaimana rahasia ilmu itu gitu. Cuma tahu. Iya, jadi cuma tahu teorinya aja. Jadi ilmu itu jalan sendiri, agama jalan sendiri. Jadi nggak dipraktekkan gitu ya. Cuma teori aja berarti ya. Cerita untung itu dekat sama Allah. Band itu dekat sama Allah. Ekonomi itu dekat sama Allah. Itu baru top. Bagaimana caranya? Di sini lah 40 jam. Diajarkan 40 jam itu untuk bisa tahu framework berpikirnya. 40 jam. Siapkan nanti Bang Untung sama anggota-anggota yang siap, latih deh 40. Kayak Arba'in dong 40. 40. Kenapa 40 dari situ dari 46 ayat 15, 40. Usia 40 tahun, 40 ini Wahyu 40. Gitu ini menarik. Tadi segala macam 7 ya kan? 7 langit 7 hari. Penciptaan bumi 7 hari juga. Ya. Terus 7 itu sisi 7. Apalagi 7. Ini 7. Urutan keturunan 7. Detik, menit, jam berapa? Waktu. Detik. 60. Menit. 60. Jam. Hari. 12. Hari 24. Hari, minggu. Bulan. Tahun. Minggu, berapa ini? Dia juga. Ini adik abang nih. Adik kakak semua ini. Inilah titik tengahnya nih. Inilah si untungnya nih. Hari yang dihitung. Bukankah hari adalah simpulan dari jam, menit, dan detik? Hari adalah simpulan dari minggu, bulan, dan tahun. Saat ininya tuh harinya. Hari itu titik tengah. Hari itu yang dihitung. Kalau dia udah 1 hari, berarti dia terhitung menjadi amal soleh, amal buruk. Hari dihitung. Minggu, bulan, tahun kan hari yang berganti. Bulan yang berganti, minggu yang berganti. Tahun, bulan yang berganti. Dia juga ini kan. Jadi, 7 nggak nih? Apa? 7 nggak? 7 juga ya. Detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun 7 waktu itu. Jadi kalau hari sesuatu yang lagi kita laksanain sekarang ini. Iya. Jadi namanya kalau hari untung, anggaplah hari untung. Nah, buatlah hari-hari itu beruntung terus sama Allah, gitu maksudnya. Jangan rugi terus. Ini berarti hari bahasa ini apa sih? Bahasa apanya? Bahasa Arabnya? Yaum. Yeah. Muflihul yaum. Yaumul muflihun. Hari beruntungan, keren. Hari adalah kumpulan detik, menit, dan jam hari yang akan menuju minggu dan bulan, tahun. 7. Tadi apa ungkapannya? Sesuatu yang masa lalu. Today, coba ikutin. Today is the result of yesterday. Is the result of yesterday. Today settle for the future. Settle for the future. Today is yours. Is yours. Today is mine. Today is ours. Hari ini adalah hasil kemarin. Jadi kelakuan Bang Untung ini udah kebaca bahwa kelakuanmu yang kemarin inilah hasil terakhirmu hari ini. Jadi result hari ini kelakuan kita kemarin. Right. Hari ini penentu masa depan. Mau kau bejat masa depan, tentukan kau bejat hari ini.
Mau kau benar masa depan, benarkan hari ini. Kalau mau jadi lebih baik masa depan, sekarang berubah. Bro, lebih baik hari ini. Masih lebih baik. Dan today is yours. Hari ini milikmu, bukan orang lain punya. Today is mine, ini milikku. Today is ours, ini milik kita. Ini waktu pelaksanaannya today. Today. Jadi walaupun dulunya buruk, kalau dan sadar sekarang, jangan pastikan buruknya dulu, nanti di masa depan masih buruk. Ya, penentunya hari ini. Penentunya hari ini. Today. Baca kan, Bang? Today. Oh yeah, today is the result of yesterday. Today settle for the future. Today is yours. Ini ada di surat 2455. Ini Nur nih. Iya, tadi yang menguasai dunia. Menguasai dunia dengan hari ini kau berbuat baik. Melakukan ASI 352930. Maka kamu akan berhasil masa depanmu. Kenapa kau kalah? Kenapa kau tidak menguasai dunia? Tidak menguasai bisa dirimu? Karena kau mengabaikan hari ini. Tidak kau buat untung hari ini. Hari untung harusnya. Berhari-hari untung. Jadi kalau saat untung ini berhari-hari. Kalau saat ini kita kalah, berarti kita belum tahu rumusnya. Kalau mau menang di depan, lakukan sekarang dengan rumus-rumus yang tadi. Nah, maka tawarannya hari ini lakukan. Karena belum pernah ada Quran. Nah, sekarang tiap malam Jumat patokkan menjadi kecerdasan Quran. Kita kaji terus. Jadi ini ibaratnya ini kan untuk menguasai dunia. Dunianya itu bisa dunia usaha. Dunia, keluargamu, ekonomimu, kesehatanmu. Kau ke dalam diri, dunia matamu. Kuasai matamu, kuasai telingamu, kuasai pikiranmu, kuasai itu. Baru kau bisa menguasai orang lain. Nah, misalnya sekarang keadaan kondisi kesehatanmu kayak begini nih, tiba-tiba terdeteksi ini, gara-gara apa? Gara-gara dulunya kamu begitu. Biar lebih share lagi depannya, ya rubah sekarang. Right. Keadaan ekonomi kamu sekarang begini. Ya karena dulunya masih begitu. It's time. Mau lebih bagus ke depan, rubah sekarang. For change. Hijrah waktunya sekarang nih. Waduh. Hijrah itu gak main-main. Ada lawan daripada hijrah, namanya mahjuro. Mundur. Hurufnya sama. Hijrah, ya kan? Mahjuro, hurufnya sama. Mahjuro. Ya. Hurufnya hajar. Mah itu artinya apa? Enggak. Mahjuro artinya bisu, diam. Tidak maju. Ini pasif, ini aktif. Orang hijrah itu dia aktif. Bergerak. Dia bergerak, dia bukan karena orang lain. Kalau ini tidak bergerak berarti. Iya, karena orang lain. Dia mau datang karena ada duit. Dia kalau ada songgokan dunia, ada ini semua baru bergerak. Transaksional. Mahjuro. Terjemahan sekarang. Quran sudah dibuat mahjuro. Bagaimana sekarang kita mau maju? Berapa one piro gitu kan? Apa-apa harus ada transaksionalnya. Gitu, padahal justru perubahan itu datang ketika kita mengetahui value kita untuk kemudian jadi. Contoh tadi kan Abi kasih hadiah kepada Hari Untung. Mau pakai silakan, nggak pakai silakan. Tapi setelah dilihat rugi kok nggak dipakai. Ini konsep dirimu tuh. Ini tadi kan kita bicarain. Rinci tuh. Nanti kalau bisa ada anak buahnya dengar semua. Kayak slide khusus anak buahnya. Gitu. Nah, ini kalau misalnya ada yang nonton kemudian tertarik juga ingin pelajari pola itu, bisa ngubungin. Kita bisa. Bukalah namanya How to Think. Orang buka kursus bahasa Arab ada 4 bulan. Kursus bahasa Inggris, bahasa Jepang. Ini kursus cara berpikir. How to Think, buat besar. Hari Untung buat How to Think. Kursus orang per 4 bulan masuk orang. Bisa ribuan. Diajarin gitu dia pola-pola berpikirnya. Ya saya juga harus beresin dulu nih. Ini aja masih. Jadi intinya tetap aja Quran dulu ya. Jadi kita beresin Qurannya dulu nih. Kemarin masih banyak yang mentok misalnya, masih banyak yang nggak achieve target segala macam. Qurannya dulu ya, belum selesai kita nih. Kita kan sering, dia kan ulama, dia ustadz, dia ini, dia apa. Aku kan begini, nggak ada, sama semua. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Benar ya Allah. Jadi kita nggak ada. Enaklah dia karena dia ulama, enak. Enggak ada, kau sama ulama. Kamu di Hari Untung ulama. Apa yang kau lakukan untuk dekat kau sama aku, kata Allah. Semua bisa pendekatan itu. Cuman nggak mau kita kira Quran itu hanya untuk ustadz aja. Tidak, untuk udah lintas, untuk semua manusia. Selama manusia itu mau membuka, mau bercengkrama, mau istilahnya mau berteman, bersahabat dengan Al-Quran, dia akan datang untuk menolong kita nanti pada hari. Jadi pengusaha pun sukses kalau dekat dengan Quran. Dunia akhirat bukan sukses ini saja. Masya Allah. Luar biasa.
Ini banyak ternyata kayaknya yang akan kita bicarakan di waktu yang akan datang. Ini menarik ya. Ini udah mulai ngebongkar kepala kita sih sebenarnya. Ini mind blowing ya. Satu konsep yang mungkin polanya nggak biasa kita pikirin ya. Karena apa? Karena biasanya kalau di logika manusia itu selalu transaksional. Ibaratnya kayak tadi, orang dibully marah, orang dibully kecewa gitu. Ternyata beda sudut pandang Quran. Itu transaksional. Transaksional. Iya. Lu jual, gua beli. Iya. Dimarahin. Alhamdulillah. Aduh, alhamdulillah. Wah, makasih banyak kau telah memberikan peluang buat aku untuk dekat sama Allah. Alhamdulillah. Bisa begitu nggak? Itu baru top. Mudah kita nyampaikannya. Abi juga mudah nyampaikan ketika digituin berat juga ya. Iya, Bang. Tapi Bang, tapi itu kepengenan setannya. Iya sih. Misalnya ketika dibully kita dibisikkan, balas dong. Pasti gitu kan. Enak aja deh gitu nih. Tapi ternyata Quran itu justru kasih angle yang berbeda yang lebih menenangkan gitu ya. Dahsyat kalau dahsyat. Waduh, ini menarik nih kayaknya nih. Jadi kadang-kadang kita bisa salah saya Bi ya. Kadang-kadang itu merasa bahwa sesuatu harus direspon. Jadi seolah-olah orang itu bisa punya andil sama suasana hati kita. Tapi benar juga, kalau kita udah punya konsep ini, orang mau ngapain kita juga nggak berpengaruh sama hati kita gitu. Keren. Namanya saum. Apa namanya? Saum. Puasa. Iya. Saum itu artinya tidak boleh yang halal saja boleh masuk kepada kita. Tidak boleh di luar masuk ke dalam kita. Tidak boleh yang di luar mempengaruhi kita. Bini yang halal tidak boleh. Makanan yang halal tidak boleh masuk. Apalagi yang haram. Jadi makian, pujian, apa semua pada diri kita. No way! Oh. Berat Bang. Aku ngomong gitu. Wah hebat kali, kalau nggak ada Bang Untung kami nggak bisa. Astagfirullahaladzim. Apa maksudnya? Kenapa ya? Nggak langsung reaktif bayar. Aku begini nggak, ya kan? Tahan dulu, sabar dulu. Apa maksudnya? Dimaki-maki. Alhamdulillah ya Allah mungkin ini. Tahan dulu. Sekarang kita punya angle yang bagus. Ketika dimaki, ulangin. Ketika dimaki, Alhamdulillah. Ketika dipuji, Astagfirullah. Hebat kali Bang Untung nih, Masya Allah. Kalau nggak ada dia nggak bisa apa-apa. Astagfirullah. Kalau rusak nih, payah kan ini. Untung cerita ini nggak ada apa-apanya sebenarnya. Alhamdulillah. Yang terjadi ketika dipuji, istighfar. Enggak selama ini kita dipuji. Alhamdulillah. Padahal bukan untuk Allah, untuk akulah siapa. Astagfirullah. Ngomong alhamdulillah, tapi sebenarnya hati aku yang punya. Iya. Astagfirullah. Ketika dimaki, tersinggung kau. Astagfirullah. Kau enggak. Sekarang dibalik. Ketika dimaki, alhamdulillah. Ketika dipuji, astagfirullah. Mudah dengan itu. Iya. Coba latih itu. Wah, guys, ini benar-benar pembersihan diri. Iya. Karena kan angle jadi beda. Iya. Maksudnya kalau kita dipuji, ya memang manusiawi. Ketika senang, alhamdulillah gitu. Padahal benar juga. Yang dipuji itu kan karena kuasanya Allah kita dikasih. Iya. Tapi alhamdulillahnya tetap Tapi ada terasa aku yang buat. Pasti ada. Aku kalau nggak ada. Jujur Bi, pasti ada. Abi juga melakukan. Saya juga kalau pasti ada senengnya juga gitu. Ada. Alhamdulillah. Apa kabar postingan-postingan saya lama ya? Saya hapus-hapusin aja gitu ya. Takut ada perasaan seneng gitu. Iya, baik. Jangan-jangan perasaan seneng itu yang rusak amalnya takutnya. Astagfirullah. Senang boleh, tapi benarkah senang untukku kata Allah? Kan kau kepingin dipuji supaya kau hebat untung, supaya kau ini semuanya. Itu banyak lebih begitu. Boleh nggak? Misalnya yang udah lama. Boleh, udah lama nih. Kita tahu ada beberapa respon yang salah. Terlalu kesenangan kita, kegeeran, dipuji senang. Kita istighfar aja sekarang semua rasa kita yang udah. Boleh? Minta ampun. Ya Allah, maafin untuk kesalahan niat yang pernah saya utarakan. Walaupun orang mengatakan hebat, salahku. Aku yang salah. Astagfirullah, aku mohon ampun. Masya Allah. Terus apapun makin mereka, alhamdulillah karena kau yang punya, bukan aku yang hebat gak itu? Aduh, baper nih ya. Udah mulai ini bisa jadi bahan bakar buat kalau malam-malam teman-teman ya. Bahwa ternyata evaluasi diri ya. Seneng-senengnya bukan punya kita di itu juga. Justru kalau kita lagi dibully kayak ditegur, jangan sombong kamu. Gitu, benar juga ya. Itu apalagi kerjaan saya di media kebanyakan itu Bi. Banyak banget Bi. Saya ngerasa berapa yang harus saya minta ampun. Supaya nggak kena media bagaimana caranya? Apa? Supaya nggak kena media, hantum media itu. Dihantam oleh media supaya enggak begini Bi, karena kita main sosmed itu udah media. Iyalah, kalau nggak kena bagaimana caranya? Ya nggak main. Berani nggak? Tapi radang dakwah kita di sini. Iya. Berani nggak punya handphone selama seminggu? Jangan seminggu, 1 hari. Berani nggak 1 bulan, 1 tahun? Aku buang kau Dajjal.
Aku hidup karena Allah. Berani nggak? Bisa. Saya pernah terapi begitu. Cobalah. Gitu. Saya pernah terapi, ternyata bisa. Bisa. Tapi pas sudah sekali pegang, udah ketagihan lagi. Sekali pegang, udah sih, gue jadi sakit lagi gitu, Bi. Ya Maka kan? sakit lagi, puji lagi. Tapi sebenarnya begini, Bi. kendalikan aja lah, kendalikan. Menariknya begini. Berarti kalau kita puasa, kalau kita haji misalnya, Iya. atau kalau kita lagi 10 hari terakhir Ramadan nih, yang kita harus tinggalin semuanya nih, itu training dari Allah. Itu dia baru dasar. Itu training dari Allah untuk kita lepasin ketergantungan kita sama yang lain. Namanya iktikaf. Mengasingkan kecenderungan dunia untuk sampai ke akhirat. Mengasingkan cintamu. Tidak boleh lagi main handphone di 10 hari di iktikaf. Aku udah habis ini handphone mati semua. Mati semua, nggak ada iktikaf kita. Kapan iktikaf? 10 hari ya. Iya, kapan? Ya di Ramadan lah. Ramadan ya. Usahakan di Mekah kalau bisa. Amin. Tinggal amin aja kok. Amin. Udah aja kok. Emang udah ada ikhtiar, Ustaz? Iya, udah ada ikhtiar. Berangkat kita. Insyaallah. Rame. Jadi sebenarnya memang itu kayak haji pun ya, orang sebulan di sana gitu kan. Itu training, berarti itu training besar. 30 hari 30 malam. 30 malam. Ramadan juga begitu. Berarti itu training. Allah ngasih kita training dia. Untuk apa? Mentraining apa kita? 10 hari untuk panca indera. 10 hari untuk otak kita. 10 hari untuk hati kita. Jadi itikaf itu mengitikafkan hati tidak boleh mencintai dunia. 10 hari di ruang tamu. 10 hari tamunya di ruang makan. 10 hari di ruang privasi kita. Pantas ya kita tuh bukannya kita jadi nggak lihat TV, nggak buka handphone segala macam, itu sebenarnya adalah untuk meninggalkan koneksi kita dengan dunia. Dan nggak kalah kita walaupun kita nggak tahu dunia. Iya benar. Kita ngerti kok, ngerti paham, enak benar. Ternyata kita nggak konek-konekin nggak kutak-kutik juga ketika kita kembali lagi juga nggak ketinggalan gitu. Itu juga tahu. Dunia itu aja sebenarnya tahu juga gitu. Tapi yang akhirat ini yang kita kecolongan. Gitu. Tapi guys, kita ngecas handphone kita 2 jam aja kayak kita udah lama nggak ketemu dunia gitu. Kita tidur nih, bangun tidur pengen lihat update. Ada berita apa ketinggalan? Jujur gitu, Mas. Pertama kali bangun tidur langsung lihat handphone. Gila. Ada apa tadi yang ketinggalan nih? Ada postingan apa dari berita? Astagfirullah. Kenapa nggak langsung? Quranku mana tadi ya? Ayat berapa tadi ya? Allah. Ya Allah. Mau kemana tadi? Untung mau berangkat. Lihat Quran dulu lah sebelum kerjaku. Lihat Quran dulu 1 halaman. Lihat dulu Quran sebelum tidur. Mana ada lagi yang ada gadget. Dajjal terus lah. Tiap hari kita bagaimana kita mau paham? Gampang lah kita membuli dan dibully. Gampang sakit hati dan disakiti. Gampang zalim menzolim dan dizolimi. Ya udah begitu lah terus tuh. Udah muter di situ aja tuh lingkaran setan. Karena kita di tempatnya setan ya. Lagi misalnya baca Qurannya di handphone. Begini tiba-tiba ada postingan. Masuk, lepas. Astagfirullah ya Allah, ampun. Bercampur-campur. Aduh, ini kayak ditamparin nama Abi nih kayaknya. Aduh. Jasa KLRB untuk membuka satu folder di kepala saya nih. Otak udah mulai kebongkar dikit nih, kebongkar ya. Ya, sedikit-dikit di black dulu nih satu. Nah, nanti ada PR untuk ke depan. Ya, bisa lanjut nanti. PR-nya ayat sekian. Terus masuk ke postingan Bang Untung. Kalau nggak masuk nggak ada, nggak boleh, nggak jadi kajian. Karena PR harus dijawab. Apa tuh? Misalnya PR itu satu ayat aja. Pertanyaannya memang, misalnya di surat 40 ya kan, ayat 12. Nah, coba dibuka. 40:12. Nah, PR-nya apa maksudnya? Tinggal apa kata maksud? Mentadaburi ya. Mentadaburi, tadabur Quran. 40. Kita buka. Quran adalah kunci menguasai dunia. Tadi Bang? Al-Quran adalah kunci menguasai dunia. Coba perhatikan Bang, yang tadi yang Quran untuk membaca dapat apa? Ayo Bang, coba dibaca. Kalau Abang mendengar Quran, dengerin dapat rahmat. Dapat rahmat. Kalau membaca dapat iman. Menambah iman. Kalau mengajarkan dapat mengartikan arti Quran. Mengartikan dapat wawasan. Nomor 3 kan mengartikan Quran dapat wawasan. Kalau memaknai dapat pemahaman. Hati lembut itu. Jadi kalau kita maknai hati kita paham. Terus ya, menerapkan dapat amal soleh. Terus mengajarkan dapat warisan pendidikan. Iya, kita mendidik. Terus memeliharanya dapat zikir. Allah, dekat sama Allah. Ini semua ayatnya. Jadi kalau kau nggak dengar Quran, nggak dapat rahmat. Tidak mau baca, nggak nambah iman. Imanku turun naik nih gimana ya? Udah baca aja Quran. Kau baca aja Quran. Nambah iman tuh. Oh pantas. 2 lembar, 3 lembar. Oh lagi sumpah banyak pikiran. Baca aja Quran. Gak tahu mau ngapain, baca Quran aja. Baca nggak paham, baca aja. Padahal kita nggak paham. Nggak paham itu. Lagi sumpah, lagi gemes, lagi marah, udah buka Quran, baca sebentar, tenang aja. Tapi kita nggak paham. Itu begitu memang. Sifatnya ya? Itu dia. Astagfirullahaladzim. Nah ini framework, ini cara berpikir ini gitu. 7 kan? Nah, jadi sampai terpelihara Quran itu. Ya Allah.
Ini saya baca artinya. Ya. Yang demikian itu karena sesungguhnya kami mengingkari apabila diseru untuk menyembah Allah saja. Dan jika Allah dipersekutukan, kamu percaya. Maka keputusan sekarang ini adalah pada Allah yang Maha Tinggi, Maha Besar. Mengapa soal kemusyrikan kau imani? Dan dipanggil Allah kamu ingkar. Idza du'iyallahu wa kafartum. Hayalah sholat, ntar dulu kau ingkar. Ayo dong berinfak, entar. Nanti selalu kau entar-entarkan aku, kata Allah. Tapi begitu soal bisnismu, soal dunia, kau imani wa yusyrak bihi tu'minu. Nah, gitu misalnya kan. Nah, itu apa makna itu tadi udah diterangkan tuh. Kita sering sekali dipanggil Allah, kita ingkari. Terus kita musyrik dengan kemusyrikan yang kita butuhkan dunia. Membuat kita musyrik, kita cintai, kita imani. Diduluin. Iya, kita imani di situ. Makanya lo, untuk ngapa diambil sih, aneh benar nih ya. Gitu kan? Ini berarti kayak musyrik kecil ya, kalau misalnya kita panggilan Allah gitu. Kita dalam bahasa Quran kalau ada istilah musyrik kecil, musyrik besar, tapi yang jelas lepas kendali. Kita nggak bisa kendalikan dunia diri kita lagi. Ngikut seperti sapi dicolok gitu. Ikut ke dunia, ikut apa? Nggak tahu, pokoknya apa aja ikut lah. Banyak ada musyrik yang hebat, berapa juta yang dibayar tuh, ikut semuanya, ikut. Nggak tahu apa yang. FOMO. Nah, pokoknya kayak gitu bahasa kita, apa saja kita ngikut tapi tidak ikutin mengerti. tren. Ya, fear of missing out. Nanti ada kajian kita dimensi remaja nanti. Apa tuh dimensi remaja itu kita kaji. Banyak sekali. Aduh. Guys, ini sepertinya mungkin awal pembuka. Jadi teman-teman sekarang ini kalau mungkin ada pertanyaan atau juga apa saja, monggo silakan tulis di kolom komen. Ini rahasia-rahasia masalah kita, penyakit kita segala macam ternyata ada di Quran dan diri kita sendiri sebenarnya. Jadi kita nggak perlu nyari kemana-mana sebenarnya. Nggak perlu kita, ya bisa-bisa kita jika udah paham, kita nggak perlu psikiater lah sebenarnya. Karena udah diri kita ngobrol aja sama Quran gitu ya. Karena diri kita psikiaternya. Jadi self healing sebenarnya baca Quran. Semua keadaan diri kita tuh memahami. Nah itu harus 40 jam, 4 bulan memang. Atau 36 baca. Nggak bisa enggak. Boleh nggak 3 bulan? Boleh nggak 5 bulan? Nggak bisa. Minimal 4 bulan. Mengapa 4 bulan? Nah itu yang bicara kecerdasan. Mengapa 4 bulan? Ingat apa 4 bulan? Kenapa? Ya ingat apa 4 bulan? 4 bulan itu adalah sama dengan 120 hari ya. 4 kali 30, 120 hari. Ingat apa 120 hari? Ingat ruh ditiupkan. 120 hari. Ketika dari awal suami istri buat janinnya kan semuanya 120 hari kemudian ditiup. Jadi kita belajar 4 bulan itu dalam rangka untuk mendapatkan ruh Quran, cara berpikir. Makanya harus 4 bulan. Bukan atau baru kemudian masuk roh itu. Atau 36. Ah dulu ada kuartal, sempat ikut enggak? Lahir tahun berapa? 76. 15 Januari. Iya. Tahu aja. Iya, karena aku ingat anak aku 14 Januari. 91, 76. Surah sudah 48 tahun. Terus surah At-Taubah sudah 48 tahun loh. 48 ya. Artinya? Ya dekat maghrib udah. Sudah 48 tahun artinya? Iya, artinya betul. Untung 48 itu alfat. Arti ini dirimu sekarang lagi untung nih di tahun 2024. Dipelajari dong alfat, jangan O aja O. O aja O. O aja. Pokoknya aku belajar gitu dong. Nanti MP3 saya putar terus. Dapat jadinya. Suasana alfat 29 ayat. Dapat. Cuma 29 itu? Iya, cuma satu hari satu ayat, sebulan selesai nggak? Selesai, insya Allah. Satu hari kau abaikan, 1 bulan pun nggak dapat, 1 tahun pun nggak dapat. Kalau kau abaikan 1 hari, mengabaikan semua hari, minggu, bulan, tahun. Kau abaikan hari, kau abaikan minggu, kau abaikan bulan, tahun. 1 hari aja, gampang 1 ayat. Kau abaikan 1 ayat, abai semua habis. Kalau dapat 1 ayat, setahun sama Abi, keren. Nasyatullah, inna fatahna laka fathan mubidah. Itu 1 ayat, dapat. Jangan tambah 2, 1 aja dulu, 1 hari 1 ayat. 2, karena ada ayat terakhir itu yang paling panjang, Muhammadur Rasulullah. Karena fam itu adalah amanah Muhammad. Masya Allah. Menang. Karena itu adalah amanah Nabi Muhammad SAW. Apa rahasia? Nanti kita bongkar lagi. Nanti kita pelajari. Ngomong tadi At-Taubah bukan? At-Taubah. Iya. At-Taubah itu berapa tadi? Soal apa tadi? Tadi antum bilang buka surat At-Taubah. Apa tadi? Masih ingat? Bukan At-Taubah. Tentang apa? Lupa saya tadi. Tapi saya buka tadi. Bukan, 48 tadi.
Usia 48 tahun gitu. Oh, itu ini. Kemenangan. Al-Fat ya. Ya, 1-5 lah minimal dihafal. Insya Allah. Kalau satu roda paling top di situ, menjadikan dia Fat amanah Muhammad, Nabi Muhammad. Masya Allah. Waduh, ini mulai terbuka guys ya. Jadi sekarang ini yang sekarang mungkin jarang bersentuhan dan berinteraksi sama Quran, mulailah nyicil. Semampunya dulu gitu ya. Iya, tahap 1-2 tadi kata Bang Untung. Hanya mampu dengar dan baca. Dengar dan baca. Tahap 3, artikan. Mulai maknai, terapkan, ajarkan. Nah, gitu. Masya Allah. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Waduh, luar biasa. Pembukaan yang menarik. Ini belum apa-apa nih? belum. Banyak sekali. Nah, PR tadi, kalau mau buat PR untuk minggu depan kepada apa semua, boleh. Wahai kawan-kawan, kalau bisa PR dijawab. Apa PR? Nah, PR-nya. Aku buka Al-Qurannya. Ya. Pertanyaannya, mengapa Iqra, atau misalnya dulu deh, yang mudah aja. Di surat 40, 50 baca. 56, 57, 57-nya. Oke, sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ulang lagi. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Orang tahu nggak langit dan bumi lebih besar daripada manusia? Tahu. Itu kenapa manusia nggak tahu? Kenapa? Iya, itu PR-nya. Oh. Kok Allah katakan penciptaan langit dan bumi lebih besar? Iya, lebih besar daripada manusia. Tapi banyak manusia nggak tahu. Apa maksud? Logikanya sebenarnya udah tahu. Maksudnya, orang kafir tahu nggak? Ya semua orang tahu. Semua orang tahu. Anak kecil tahu nggak? Tahu lebih besar. Kata Allah, nggak tahu kalian. Jadi sebenarnya sedikit yang tahu. Nggak tahu. Kalau gitu apa maksudnya? Itu PR-nya. Itu PR. Guys, Al-Ghafir ayat 57 ya. Buka kecerdasan kita. Oke, silakan masukkan di kolom komen kira-kira menurut kalian apa makna dari surat tersebut ya. Jadi teman-teman ini kan banyak yang udah jago ngaji ini, ya kan. Kemarin kalau udah lihat perdebatan yang terjadi, sekarang menurut teman-teman Ghafir, kita kembali ke kitab Allah. Asah otak kita. Benar. Pendapat kalian maknanya surat Al-Ghafir ayat 57 itu apa? Bukan artinya di copy paste, bukan ya, tapi maknanya. Yes. Terserah kalian mau cari di mana saja, tapi otak nggak bisa bantah. Benar. Nah, gitu logika kecerdasan. Yang out of the box ya guys ya. Jangan copy paste dari internet. Banyak nih tanda buruk. Kalau nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nggak apa juga. Iya, nggak apa-apa. In the box boleh. Tapi sebenarnya jawabannya out of the box. Nanti judulnya ada out of the box. Judul kajian Quran kita out of the box. Iya. Berarti kita masih di dalam box nih. In the box. In the box. Artinya gampang kita dikuasai. Iya. Otak kita gampang. Udah kasih dia ini, tahu dia tuh gitu. Iya. Kita berarti selama ini manusia ini dipolakan sebuah sistem yang berada dalam kotak. Dan selama kita masih dalam kotak, kita akan mudah dipermainkan. Kalau kita di luar, lain cerita, kita yang bermain. Kalau in the box itu kalah atau menang? Udah masuk kotak itu kesebelasannya maksudnya? Masuk kotak. Maksudnya? Udah kalah. Kalah. Kita harus jadi untung selalu. Benar. Harus di luar. Yaumul muflihun. Yaumul muflihun. Keren kali namanya. Muhammad Yaumul muflihun. Iya, sama anakmu yang keberapa? Kelima. Mesti izin dulu nih namanya. Iya, ada yang kepenting buat lagi ada yang buat mah terus. Waduh. Baik, itu saja. Mungkin Nabi mohon maaf segala kekurangan. Yang benar yang baik Allah punya. Ya. Dan Abi sampai sekarang ini belajar. Kenapa? Mentelusuri semuanya. Karena background Abi fisika. Background Abi ini matematik, hobi. Ya. Bukan jago ilmu matematik atau fisika, tapi bermatematik, berfisika, berfakta. Bagaimana Quran ini? Kenapa begini? Karena ayat pertama, zalikal kitabula raiba fihi hudal muttaqin. Itu kitab tidak ragu. Apa tidak ragu artinya? Pasti. Itu dia. Yang pasti itu apa? Matematik. 2 tambah 2 pasti 4. 5 kali 2, 2 kali 2 berapa? 4. Salah, 2.000. 4.000. Gambar. 2 kali 2 foto, pas foto. Oh iya. Nah, udah nggak zaman itu, Bi. Sekarang udah pakai ini, WhatsApp aja kirim foto. Nah, jadi 2 kali 2 harus 4, 5 kali 2 harus 10. Betul-betul begitu. Cara berpikir Quran tuh logis. Kenapa kita harus sholat sih? Mengapa 2 rakaat subuh? Coba, mengapa 2? Kenapa harus 5 kali? Kenapa kali? Kenapa 3 rakaat maghrib? Maghrib berapa jam? 1 jam katakan. Ya. Subuh 2 jam. Ya. Kenapa kok yang 2 jam rakaatnya sedikit? 2. Harusnya 3 dong. Subuh 3 rakaat.
Ya maghrib kalau justru 2 rakaat aja. 2 rakaat aja. Coba tuh. Kita bukan mengotak-ngatik, tapi kita harus cerdas. Oh hebat Rasulullah tuh. 2 rakaat karena ini, 3 rakaat karena ini. Begitu. Karena apa? Nanti dong. Masalahnya. Abi jangan mulai. Gak apa-apa, pancing dulu. Pancing kan boleh datang, boleh tidak. Oh iya. Pancing sendiri, umpan boleh dapat, boleh tidak. Apa-apa. Iya, tapi jangan buka. Kita penasaran jadi Bi. Biarin. Kenapa 2 Bi? Jawab dulu itu apa tadi. Iya, oke. Iya kan? Iya. Nanti ada namanya kecerdasan sholat. Nanti kita akan buka kecerdasan haji umroh. Haji, hadiah jiwa, umroh untuk menggapai ridha Allah. Kecerdasan sholat, kecerdasan syahadat, kecerdasan Quran. Yang dibongkar adalah otak kita. Selama ini nggak mikir kita. Punya otak nggak kita selama ini. Apabila kau tidak berpikir Quran, mohon maaf, kita nggak punya otak. Kata Allah. Namanya sufaha. Sufaha itu adalah orang pintar, tapi bodoh dalam pandangan Allah. Karena mereka tidak berpikir ala Quran. Gitu. Boleh jadi kita, kalau nggak gitu, kita termasuk sufaha Islam. Na'udzubillah. Jadi kalau kita mencoba menyelesaikan tanpa ada bimbingan Quran, kita sok pinter berarti. Iya. Maka cari guru, belajar gitu. Dapatkan pola itu. Ya, itu. Jadi sekarang ini mungkin ya banyak teman-teman yang jujur mungkin bukan saya sendiri. Kadang-kadang saya juga begitu sendiri. Iya, kita ngerasa bahwa kita mampu menyelesaikan ada sebuah permasalahan gitu tanpa minta bantuan Allah. Tapi berantakan. Hancur. Jadi kadang-kadang didoa, kadang-kadang ya Allah, kemarin berantakan ya Allah. Ya Allah, ternyata saya nggak bisa ya Allah gitu ya. Tapi itu justru sebenarnya mungkin itu cara Allah ya. Ngingetin kita ya. Ketidaksukaanmu terhadap sesuatu. Iya, benar-benar. Adalah cara Allah untuk mengajari. Ini lagi statement kedua. Kegilaan. Ulangin. Kegilaan. Adalah meyakini kesalahan. Namun lebih gila lagi. Al-Quran yang sudah pasti benar. Al-Quran sudah pasti benar. Tidak diyakini. Gila itu. Tuhannya 3. Memang. Gila itu dia mati-matian mencari dunia. Gila itu. Kata Allah, kau lebih gila dari kau sangka gila. Kenapa? Quran yang sudah pasti benar kau yakini. Kau lebih gila daripada kau sangka gila tadi. Kebanyakan nunjuk orang lu sendiri. Kegilaan adalah meyakini kesalahan. Orang gila meyakini kesalahan. 2 tambah 2 = 100. Kan gila namanya. Terus? Apanya terus? Al-Quran yang sudah pasti benar. Tidak yakini. Jadi kau lebih gila. Udah pasti benar, kenapa nggak dipelajari wahai cerita untung gitu misalnya. Iya. Seu. Kebanyakan ngeliatin orang padahal lu sendiri banyak salah. Lu ada Al-Quran depan mata nggak dipelajarin. Au itu apa? Au. Ada untung. Atau. Dalam bahasa Quran tuh au itu atau. Oh. Iya. Au adalah ari untung. Oh. Au atau. Jangan macam atau aja. A-nya achievement, iya universal. Buatlah prestasimu sampai akhirat dan universal. Seperti laut. Laut ada bangkai nggak? Ada minyak nggak? Ada kotoran nggak? Semua diputar dengan garam tuh. Omongan kurang ajar karena kamu sudah garam semua. Baik ke dia. Jadi energi ke dia. Dahsyat. Hari untung, memang untung. Amin. Gitu dia. Au ya. Nanti untuk teman-teman yang nama panjangnya singkatannya banyak kasih tahu kita. Biar Abi mikir. Waduh, jasa kalau Bib. Udah 1 PR ya. 4057 ya. Sama mungkin rahasianya nanti kenapa subuh 2 rakaat. Mengapa kita harus sholat dulu? Kenapa kita harus sholat? 5 waktu apa sunat? Kenapa 5 waktu? Ya kan? Kenapa? Di Al-Quran lah dikaji Al-Quran. Kenapa itu, Wi? Nanti. sampai jam 12 ini. Udah jam berapa ini? Ya, sekarang baru jam 9 ya. 2 jam gak terasa ya? Gak terasa ya. Oh kita 2 jam udah. Waduh, jazakallahu khairan. Alhamdulillah. Ini membongkar kepala kita semua teman-teman ya. Monggo untuk teman-teman yang mau berinteraksi sama Abi, hubungin kemana, Bi? Teman-teman. Ke Bang Hadi Untung. Enggak, ke Bang Hadi Untung. Masalahnya, Bang Hadi Untung ini jarang mau dihubungin. Dengarkan caranya. Aku kasih PR. Ya. Orang kalau sudah ada kontak sama kita dan kita tahu dia semuanya, harus lebih banyak ngayomi. Iya ada apa, Bi? Kenapa? Ada apa yang bisa ku bantu? Begitu, jangan di stop, jangan nggak dijawab. Sombong kita berarti. Iya, untung tuh sombong sebenarnya, gayanya aja. Aku gemes saja ini. Saya nggak pakai handphone ya, Bi. Udah pretel ini. Ada kenapa nggak dijawab? Saya udah mulai nggak pakai handphone, Bi. Gitu. Aduh, masya Allah.
Hari ini kita sepertinya ya ditabokin ya, maaf ya. Otak ini ditabokin bukannya fisiknya, tapi otak kita lagi tabokin gitu ya. Dibuka kepalanya lagi plak gitu ya. Disusun ya. Bahwa selama ini interaksi kita lah yang buat kita punya masalah. Jadi lack of interaction kita yang buat kita punya masalah. Ya, kita punya penyakit gitu. Kita resah, nggak tenang justru karena kita sendiri. Interaksi dengan Qur'annya jarang, itu dia. Terima kasih untuk pengingat ya, Bi. PR kedua supaya ada bukti. Ada lagi. PR kedua, mengapa malaikat suka mendoakan kita? Padahal malaikat dari cahaya nur, kita dari apa? Air ya, tanah. Mengapa kok di surat 40 ayat 8, ayat 9, ayat 7, ayat 8, 9 itu, Ghafir, kok sering mendoakan kita? Ya Allah, selamatkanlah mereka ya Allah. Doakan kepada Allah agar kita selamat. Padahal mereka tuh nggak ada kebutuhan apa-apa sama kita. Ada, kenapa? Ya, kenapa tapi? Iya, jawab. Kan PR kok jawab sekarang gimana sih? PR dua PR. Mengapa? Soal kenapa ya? Malaikat senantiasa mendoakan kita. Iya. Sebagaimana surat 40 ayat 7, ayat 8, ayat 9. Kenapa itu? Iya ya. Padahal mereka tuh nggak ada. Kalau untuk logika transaksional kita sih sebenarnya pasti kita pikir ada kebutuhan apa dia? Bukan makhluk transaksional, nggak ada keuntungan dia. Nggak ada kebutuhan sama kita kan? Nggak ada, tapi ada nilai yang hebat. Oh, pantaslah dia doakan kita. Nanti gitu tuh. Gitu? Iya dong. Kenapa tuh, Bu? Ya nanti. Oh, nanti. Ya kan? Gitu. Ya, gitu. Kenapa didoakan ya? Ya. Kenapa malaikat mendoakan kita? Apa untungnya? Untung tuh. Apa cerita untung bagi malaikat untuk mendoakan kita? Apa untuk wahai malaikat, kalau kita ngobrol sama malaikat nih, wahai malaikat, apa untungmu mendoakan kami? Kan kau punya cara sendiri, kan nggak ada kepentingan transaksional, nggak ada. Oh, jangan kau bilang begitu, hati ada. Gitu. Apa tuh, Bi? Nanti sabar. Ya, teman-teman. Sekali lagi ada 2 PR tuh. Ya, Abi mohon maaf. Yang benar Allah punya, yang baik Allah punya. Abi yang salah, Abi tetap masih belajar. Dan perlu kritik-kritik supaya kita membangun. Dan ingat, kalau orang mengkritik, kasih solusi. Payah untuk begini caranya. Ini solusinya. Kita pintar mengkritik, tidak memberikan solusi. Itu yang salah. Benar. Ini introspeksi tentunya buat pribadi nih, Bibi. Jadi ibaratnya banyak hal yang kita masih keliru merespon, dan juga ternyata kekeliruan itu karena kekurangan interaksi kita dengan Quran. Ini baik, sebelum ditutup nanti, mau ditutup kita doa dulu. Silakan. Baik, kita mendoakan semua, terutama saudara kita di Palestina. Usahakan dalam 5 waktu itu minimal sekali kita membaca Al-Fatihah atau berulang kali untuk Palestina. Tidak tak mampu seperti mereka, diuji Allah seperti itu, Masya Allah. Tak mampu, benar-benar tak mampu. Ya Allah, bantu mereka, berikan cahaya, berikan kekuatan syahid. Kami kepingin syahid seperti mereka, ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan bangsa kita, negeri kita ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita doakan semua ibu kita, orang tua kita yang melahirkan kita, Pak Ade, Bu De kita, keluarga kita, anak cucu cicit kita, bapak kakek buyut kita yang terkait sama kita, guru-guru kita SD, SMP, SMA yang membuat diri kita memahami iman, Islam, ihsan kita. Terus sahabat-sahabat kita, terus tetangga jauh, tetangga dekat kita, mukmin mukminat, supaya mabrur besok ini haji-haji orang-orang beriman di seluruh dunia, wabil khusus adalah orang Indonesia. Allah mabrurkan. Dan juga ya Allah, kami banyak salah dengan lingkungan. Beri tata kelola buat kami ya Allah yang terbaik. Ya Allah, berikan kekuatan itu untuk kami mendapatkannya. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lil ladzina tabu wa tabau sabilaka wa qihim adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim wa qimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimta wa dzalika huwal fawzul 'azim. Ya Allah ya Rahman Rahim, Engkau maha luas rahmatmu, maha luas ilmumu ya Allah. Jauhkan kami dari azab kuburmu, dari fitnah dajjal, fitnah kehidupan, fitnah kematian, dari siksa api neraka ya Allah.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, masukkanlah kami ya Allah, bapak kakek buyut kami ke dalam jannah-Mu. Kami, suami, kami, istri, adik, abang, kakak kami, teman-teman kami ke dalam jannah-Mu. Dan masukkan juga ya Allah keturunan-keturunan kami, anak cucu kami ya Allah dalam jannah-Mu. Karena Engkau Aziz dan Hakim. Jauhkan maksiat ya Allah, maksiat dari awal akhir, yang lama yang baru, sengaja tak sengaja, kecil maupun besar, tersembunyi maupun yang tampak. Berikan keberkahan ya Allah, keberkahan dari awal akhir, yang lama yang baru dari kelakuan kami, sengaja tak sengaja, kecil maupun besar, tersembunyi maupun yang tampak. Jadikan keberkahan ya Allah, karena Engkau ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami semua ya Allah. Kami telah lancang dari mulut kami, dari sifat kami, dari pikiran kami, dari ucapan kami, dari tindakan kami. Maafkan kami ya Allah, berikan kekuatan kami ya Allah, untuk kami mendapatkan nilai-nilai iman, Islam dan ihsan ya Allah. Temukan kami kembali ya Allah, sampaikan ya Allah kami semua untuk sampai kepada Jannatun Naim, Jannatul Firdausi nuzulah. Bila Engkau panggil kami ya Allah, berikan kepada husnul khatimah ya Allah. Sempatkan kami pergi haji dan umrah sebelum Engkau panggil kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin wa alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jika dirasa bermanfaat tayangan ini, monggo silakan share sebanyak-banyaknya tayangan Cerita Untung ini ya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Jazakallahu Abi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di sambil menjawab PR-nya ya, Abi ya. Kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.